يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياkum. Pada pagi hari ini kita berada pada hari kelima insyaallah bulan Rabiul Awal 1433 Hijriah bertepatan dengan tanggal 28 Januari 2012. Kita bermajlis di Masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala di Ma'had Ahli Sunnah di Kabupaten Madiun dalam rangka untuk kita menyempurnakan iman, menyempurnakan takwa dan amal ibadah kita. Dengan bertambahnya iman dan takwa melalui majelis seperti ini, kita bisa bersama-sama mengevaluasi, melakukan murajaah dan muzakarah terhadap berbagai amal kita, iman dan takwa kita, dengan harapan seusai dari majlis ini dan yang semisalnya kita meraih tambahan iman sebagai buah daripada tambahnya ilmu, sebagai samarah dari bertambahnya ilmu syar'i adalah bertambahnya iman, dan sebagai buah atau samarah dari bertambahnya iman adalah semakin bertambahnya amal ibadah kita yang zahir maupun yang batin. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Walhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dengan pertolongannya lah saja dan dengan taufik dan hidayah Allah saja dakwah salafiyah ini berkembang pesat di berbagai daerah di pelosok Nusantara ini. Dari hampir-hampir tidak ada satu kabupaten pun kecuali di situ ada dakwah ahli sunnah. Dari ujung Sabang hingga ujung timur Merauke, dakwah ahli sunnah berkembang luar biasa, baik dari sisi kuantitas manusianya maupun kualitas manusianya. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kekuatan kita atau keilmuan kita dan usaha kita. Di berbagai daerah tersebut kaum muslimin mulai berbondong-bondong menerima dakwah ini dan haus terhadap dakwah sunnah. Mereka senang mendengar dakwah sunnah untuk berbenah pada diri mereka, ibadah mereka, keluarga mereka, masyarakat mereka. Semua itu karena keutamaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun seiring dengan perkembangan pesat yang membuat kita bergembira dan wajib bersyukur, hal itu juga menyisakan atau meninggalkan bagi kita tugas besar yang menjadi tugas bersama. Seiring dengan perkembangan tadi, menuntut adanya perkembangan kualitas dan kemauan ahli sunnah yang terus harus dipupuk dan ditingkatkan di setiap daerah tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Antum perhatikan untuk daerah kabupaten dan atau Karesidenan Madiun. Saya katakan kalau seandainya antum semua yang ada di masjid pagi hari ini menjadi ustaz, menjadi dai, belum mencukupi kebutuhan masyarakat muslim di Karesidenan ini. Nah,
betapa mereka butuh terhadap dakwah. Pembimbing, pembina yang akan membina ibadah mereka, akidah mereka, dakwah mereka, keluarga mereka, anak-anak mereka. Kalau semua ini menjadi duat para dai dan para ustaz, asatidzah, belum mencukupi kebutuhan itu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sebelum saya berbicara lebih jauh dan menggambarkan tentang kebutuhan umat atau apa yang harus kita lakukan terkait dengan kebutuhan umat tersebut, di sisi lain penting kita untuk menyadari setelah kita tentunya mengetahui bahwasanya ahlul batil dengan segala bentuk dan warna kebatilan mereka di kanan kiri kita, di kanan kiri umat ini, di hadapan mereka dan di belakang mereka, ahlul batil tersebut terus berbuat menjajakan dan menawarkan kebatilannya. Kaum liberalis di satu sisi, mereka dengan gencar melakukan dakwah liberalisme melalui berbagai media mereka lakukan. Kaderisasi kaum liberalis pun terus dikembangkan melalui berbagai metode. Media-media kaum liberalis pun beredar di tengah masyarakat sehingga rumah-rumah muslimin pun diserang oleh media-media kaum liberalis yang menjajakan pluralisme, sinkritisme, sekularisme di dalam kehidupan berumah tangga, dalam kehidupan bermasyarakat, menanamkan keraguan terhadap otentisitas Al-Quran, menanamkan keraguan terhadap berbagai hukum agama yang sudah pasti dan paten di dalam Islam ini terus mereka lakukan. Baik melalui media cetak, majalah, buletin, dan yang semisalnya, jurnal-jurnal, ataupun melalui media elektronik dengan segala bentuknya. Mereka terus siang malam berbuat. Mereka sekarang berhasil memasuki berbagai ormas-ormas besar keislaman di negeri ini. Dan telah berposisi pada posisi-posisi penting dalam ormas-ormas Islam. Menyuarakan dan menawarkan, menjajakan liberalisme. Sehingga antum mungkin dengar juga, sudah berapa tokoh-tokoh ormas Islam yang telah pada posisi-posisi strategis telah dikuasai dan dipegang oleh orang-orang liberalis dalam bidang pendidikannya, dalam bidang dakwahnya. Luar biasa. Bahkan sekarang pondok-pondok pesantren, saya katakan liberalisme tidak hanya bercokol di perguruan tinggi agama Islam negeri maupun swasta, IAIN, STAIN, UIN, dan yang semisalnya. Itu sudah lama berjalan, tapi sekarang sudah masuk ke ormas-ormas Islam, bahkan pondok-pondok pesantren. Penasehat-penasehat mereka, pembina-pembina pondok pesantren adalah orang-orang liberalis yang tidak sedikit jumlahnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, ini adalah tantangan bagi ahli sunnah untuk melindungi masyarakat muslim dari serangan liberalisme, melindungi keluarga-keluarga muslim, masjid-masjid muslimin dari serangan mereka ini. Tanggung jawab kita semuanya ahli sunnah. Antum perhatikan pula bagaimana kaum Syiah di sisi lain juga gencar melakukan berbagai manuver-manuver, berbagai metode mereka lakukan dan mereka tempuh untuk menebarkan paham Syiah ini tadi di tengah umat. Mereka dirikan berbagai yayasan-yayasan pendidikan anak-anak, mulai dari tingkat yang paling dasar, pendidikan anak usia dini, hingga yang berikutnya dan yang berikutnya. Begitu pula pondok pesantren, masjid-masjid. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Ini juga merupakan tantangan ahli sunnah wal jamaah. Menjadi tugas semua kita. Siapapun dan dimanapun dia berposisi. Entah dia sebagai da'i, entah dia sebagai pengurus pondok pesantren ahli sunnah, entah dia sebagai pengurus masjidnya, entah dia sebagai pengurus dakwah, atau ikhwan secara umum. Masing-masing punya bagian tanggung jawab tersebut. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum.
Begitu pula kaum sufi, menebarkan sufisme di tengah umat juga dengan gencar mereka. Berbagai buku-buku terjemah maupun karya mereka terbitkan. Sudah tidak terhitung lagi, kita nggak mampu menghitungnya. Berapa jumlah buku yang sudah mereka terbitkan. Dan itu beredar di tangan masyarakat. Begitu pula dalam bentuk majalah. Di dunia elektronik mereka terus melakukan itu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di sisi lain, kaum khawarij dengan segala organisasinya yang berbeda-beda, dengan beragam kelompoknya yang ada, juga terus mereka menjadikan masyarakat muslim sebagai mangsa mereka yang mereka gencar untuk terus melakukan dakwah. Rekrutan anggota, maka ahli sunnah adalah orang yang paling bertanggung jawab. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kondisi yang seperti ini di satu sisi merupakan tugas dan beban yang berat bagi kita semuanya. Belum lagi tantangan kita dari dalam intern ahli sunnah terkait dengan masalah pendidikan dan pembinaan putra-putri ahli sunnah sendiri. Itu juga merupakan tugas yang cukup berat. Tidak bisa dianggap atau tidak bisa dipandang dengan sebelah mata. Tidak bisa dinomorduakan dalam kegiatan kita keseharian pendidikan dan pembinaan putra-putri kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kalau Syekhuna Muqbil rahimahullah pernah mengatakan, inna hadhihi al-ummata bihajah ila alfi rajulin amthal al-Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani wa ila alfi rajulin amthal al-Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz. Sesungguhnya umat ini sangat-sangat membutuhkan kepada sejumlah 1,000 orang semisal Syekh Al-Albani. Sekarang ini mau cari separuh seperti Syekh Al-Albani sulit. Sementara Syekh mengatakan kebutuhan umat. Beliau berbicara yang semestinya, tuntutan yang harus diwujudkan 1,000 orang seperti beliau. Dan umat ini butuh kepada 1,000 orang semisal Syekh Abdul Aziz bin Baz. Beliau mengucapkan ini bersumber dari pengetahuan beliau tentang umat, tentang kebutuhan umat, tentang kondisi umat, akidah, ibadah dan moral umat. Dan beliau berkata ini bersumber dari pengetahuan yang luas tentang berbagai dakwah batil yang berada dan mengitari umat ini. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kata-kata beliau ini setidaknya akan membangkitkan semangat dan kemauan kita untuk berbenah, berbuat serius, bersungguh-sungguh, dan menjadikan ini sebagai amalan tertinggi dalam kehidupan kita. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Di antara kendala yang cukup menjadi penghalang dan rintangan dakwah ahli sunnah adalah antara lain kurangnya semangat talabul ilmi pada ahli sunnah. Sudah ada semangat itu, walhamdulillah, tetapi belum sampai pada tujuan dan target yang semestinya. Semangat talabul ilmi yang semestinya bagi kita ini merupakan kegiatan utama kita dalam keseharian. Talabul ilmi sudah sering dibahas di berbagai majlis dan disampaikan oleh para asatidzah tentang keutamaannya. Majlis ini tentunya bukan majlis untuk merinci tentang keutamaan talabul ilmi, tetapi sekadar mengingat dan muzakarah pada sebagiannya agar membangkitkan semangat kita dan mengingatkan apa yang kita lupa, bahwa dengan ilmu ini kita akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang sering diperdengarkan kepada pendengaran kita semuanya, yaitu firman Allah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Allah pasti mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian. Beberapa derajat di atas derajat orang-orang yang beriman dan tidak berilmu. Beriman tetapi tidak berilmu. Begitu Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah menjelaskan tentang maknanya. Tentang makna ayat ini, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. yakni kata beliau, qila fi makna yarfa'illahu alladhina al-mu'min al-alim 'ala al-mu'min ghairil 'alim.
Allah akan angkat derajat seorang mukmin yang berilmu di atas mukmin yang tidak berilmu. Darajat, bertingkat-tingkat perbedaannya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Begitu pula beliau melanjutkan dalam penjelasannya bahwa rif'atud darajah huna ala nau'aini, bahwa ketinggian derajat yang dimaksud dalam ayat ini ada dua jenis. Rif'atud darajah al-ma'nawiyah watsani rif'atud darajah al-hissiyah. Ketinggian derajat yang sifatnya ma'nawi, yaitu ketika di dunia di rif'atil manzilati wa husni as-sayyidi, dengan diangkatnya derajat dia di hadapan manusia dan wibawa dia didengar perkataannya dipanuti oleh manusia ketika di dunia. Nah, itu yang Allah katakan di dalam ayatnya, waj'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami jadikan di antara mereka para imam, para ahli ilmu yang akan membimbing umat dan mengarahkan umat dengan izin Allah ketika mereka bersabar di dalam menempuh itu semua, yakni membimbing umat, didengar fatwanya. Antum perhatikan dan bisa antum merasakan perbedaan derajat kita dengan derajat para ulama. Antum bisa membedakan ketika mendengar sebuah ilmu, sebuah hadis yang disampaikan oleh sebatas seorang ustaz dengan ilmu atau fatwa atau hadis yang keluar dari lisan seorang ulama. Di dalam sanubari antum berbeda nilainya. Berbeda. Hadis sama. Kata-kata lafaz-lafaznya sama. Tapi subhanallah, pengaruhnya dalam sanubari berbeda. Demikian Allah mengangkat derajat ulama. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Fatwanya dicari, dibahas, diikuti, ditunggu. Begitu Allah angkat derajat orang yang berilmu ketika di dunia. Sampai sekarang pun, antum perhatikan sebuah hadis. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Misalkan disampaikan oleh seorang ustaz yang mengajarkan hadis ini adalah hadis yang sahih. Akan berbeda nilainya ketika dikatakan hadis ini adalah hadis yang sahih sebagaimana disahihkan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kitab beliau misalkan Irwa'ul Qalil. Beda di dalam sanubari antum. Begitulah derajat ulama. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga tentang fatwa. Ketika ditanya apa hukumnya permasalahan ini, dijawab oleh ustaz boleh atau tidak boleh karena Allah mengatakan begini, Rasulullah mengatakan begitu. Sudah. Sebatas itu dengan ditambah sebagaimana difatwakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz dalam kitab Majmu' Fatawa beliau. Berbeda lagi tingkatnya. Demikian Allah mengangkat derajat orang yang berilmu. Orang mukmin yang berilmu, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, di atas derajat seorang mukmin yang tidak berilmu. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Begitu juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari seorang tabi'i yang mulia yang meriwayatkannya dari sahabat radhiyallahu anhu. Disebutkan riwayat ini dari Nafi' bin Abdul Harith Al-Khuzai rahimahullahu ta'ala, wa kana 'amila Umar ibn al-Khattab ala Makkah. Nafi' bin Abdul Harith Al-Khuzai adalah seorang gubernur yang ditugaskan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab menjadi gubernur di Makkah. Wa kana qad laqiyahu bi Usfan, bertemu Umar bin Khattab di daerah namanya Usfan, yakni Safar, keluar dari daerah Makkah. Di saat itu melihat sang gubernur, maka Al-Khalifah Umar bin Khattab bertanya, "Man istakhlafta ala ahli Makkah?" Siapa yang kau tunjuk sebagai wakilmu menggantimu selama kamu safar memimpin penduduk Makkah? Siapa? Qala Ibnu Abi Azza, maula lana. Yaitu Ibnu Azza seorang maula bagi kami. Maula itu maksudnya dahulunya dia seorang budak. Kemudian dibeli oleh seorang, dimerdekakan. Kalau budak itu dibeli, misalkan dimerdekakan oleh Ibnu Umar, Ibnu Khattab, maka setelah merdeka dia diberi nama Maula Ibnu Umar. Kalau yang membelinya dan memerdekakan itu Sayyidah Aisyah, maka dikatakan fulan ini Maula Aisyah. Nah,
Maka Ibnu Adza adalah maula dari Bani Khuza'ah. Umar bin Khattab menyatakan, istakhlafta maula? Kau tunjuk seorang maula memimpin penduduk Mekah? Umar bertanya, kenapa kamu angkat seorang maula? Apa tidak ada maksudnya dari pertanyaan ini, dari orang-orang yang nasabnya itu tinggi dan seterusnya? Maka Nafi' bin Abdul Harith menyatakan, innahu qari'un li kitabillah wa 'alimun bil fara'id. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya Ibnu Adza ini adalah seorang yang ahli dan mahir di dalam membaca Al-Quran. Kalau qari di zaman dahulu, itu dia mengerti dan memahami ma'anil Quran kalau sudah sampai pada tarakan qari. Berbeda dengan qari di zaman kita. Kemudian kata Nafi' bin Abdul Harith sang gubernur, dan dia seorang yang menguasai ilmu faraid. Ilmu faraid dimaksudkan di sini, dijelaskan, yaitu ilmu waris. Apa hubungannya dia menguasai ilmu waris memimpin negara, memimpin Mekah? Di masa itu seorang dikatakan telah menguasai ilmu waris, menunjukkan bahwa dia telah menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Nah, karena mereka memang tertib di dalam belajar ilmu. Nah, maka Umar bin Khattab segera mengatakan, Ana inna nabiyakum qad qala inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharin. Ketahuilah sesungguhnya Nabi kalian telah berkata, Allah mengangkat derajat suatu kaum dengan sebab Al-Quran. Dan Allah juga menghinakan derajat suatu kaum yang lainnya disebabkan Al-Quran juga. Dijelaskan oleh ulama, kaum yang diangkat derajatnya dengan sebab Al-Quran karena mereka rajin mengkajinya, mempelajari, memahaminya, kemudian membacanya dan mengamalkannya. Dan kaum yang Allah hinakan derajatnya dengan sebab Al-Quran karena dia menjauh dari Al-Quran, jarang membacanya apalagi mengkajinya dan mempelajarinya, maka Allah rendahkan derajat. Subhanallah, Ibnu Adza diangkat derajatnya oleh Allah, seorang maula. Dan kisah seperti ini banyak sekali di kalangan ulama sejak zaman dahulu. Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Maka sudah cukup bagi kita semuanya sebenarnya satu ayat dan satu hadis ini untuk mengingatkan tentang tingginya derajat thalabul ilmi. Tidak perlu saya berpanjang-panjang tentang keutamaan ilmu. Tetapi saya katakan di antara kendala utama dakwah ahli sunnah adalah kurangnya semangat ahli sunnah di dalam thalabul ilmi. Sekarang ini masih seringnya sifatnya pengajian. Masih jarang sifatnya ta'lim dalam bentuk pelajaran. Kalau pengajian itu ya didengar. Waduh, Masya Allah, Ustaz enak nyampaikannya. Apa yang disampaikan Allah? Apakah kemudian dia punya semangat untuk mencatat dengan harapan nanti di rumah dia akan mengulanginya? Dengan harapan ke depan dia bisa menyampaikan hal itu sebagai ilmu kepada pihak lain. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum. Ilmu itu membutuhkan kesungguhan di dalam belajar. Rasulullah SAW dalam hadis Muawiyah bin Abi Sufyan yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam Mu'jamnya dan Imam Ibnu Abi Asim di dalam kitab As-Sunnah, beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas ta'allamu fa innamal ilmu bit-ta'allum wal fiqhu bit-tafaqquh. وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهُهُ فِي الدِّينِ. Wahai sekalian manusia, yakni kaum mukminin, ta'allamu, perintah dari Nabi, belajarlah kalian. Ketahui sesungguhnya ilmu itu hanya bisa diraih dengan ta'allum, upaya belajar. At-ta'allum, upaya untuk belajar. Nah, ilmu itu ditulis, dihafal, dijaga, dimurajaah. Wal fiqhu bit-tafaqquh. Dan hanyalah pemahaman terhadap masail-masail agama ini hanya bisa diraih dengan upaya tafaqquh. Tafaqquh itu merenungi, mempelajari, terus membahas. Barakallahu fikum. Wa man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah kehendaki untuknya kebaikan, pasti Allah jadikan dia faqih, faham, mengerti tentang agamanya. Nah, sekarang yang terpenting bagaimana kita bisa membentukkan majlis ta'allum. Mulai dari ilmu-ilmu alat, bahasa Arab, mustalahul hadis, kemudian meningkat usul hadis atau usul fikih atau usul tafsir. Belajar, ada kitab belajar. Ini yang masih terus ditingkatkan oleh ahli sunnah. Sementara ini,
Kita mensyukuri, walhamdulillah, ahli sunnah jauh lebih baik, walhamdulillah, karena Allah. Bukan karena siapa saja, karena Allah punya kemauan semangat ta'lim yang tinggi dibandingkan yang lainnya. Antum lihat, yang lainnya sibuk dengan demonstrasi, mengkritisi pemerintah, politik, ya. Yang ini cenderung maunya berdakwah tanpa ilmu, ya. Yang ini sibuk dengan berzikir, yang ini sibuk inginnya membunuh dan membunuh, ya. Ahli sunnah sibuk dengan belajar, ta'lim, disyukuri, alhamdulillah. Tapi kita ingin yang lebih baik lagi. Kalau tadi saya nukilkan pernyataan Syekh Muqbil rahimahullah. Bagaimana beliau mengatakan bahwa umat ini sangat membutuhkan kepada berapa? 1.000 ulama semisal Syekh Al-Albani. Kapan itu terwujud? Apakah bisa terwujud? Maksud beliau, bersungguh-sungguhlah wahai ahli sunnah. 1.000 semisal Syekh bin Baz rahimahullah. Kapan itu bisa terwujud? Satu saja seperti beliau hidup kembali. Nah, semisal beliau. Ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, maka sekarang ini harus ada perubahan di masing-masing kota. Menjadikan talabul ilmi sebagai kegiatan utama dan primer keseharian dia dan keluarganya, dia dan istrinya. Belajar. Ada taklim dibuka, walhamdulillah, di Madiun ini atau Karesidenan Madiun, baik di Kabupaten Madiun sendiri, banyak. Al-Ustaz Fauzan, Ustaz Abdul Rahman, Ustaz Utsman, ya, Ustaz Faruk, dan Ustaz yang lainnya. Yang belum saya sebutkan. Ustaz Abu Salama, semuanya punya kesempatan antum untuk belajar. Begitu juga di Kabupaten Ngawi. Atau sebelumnya mungkin juga ke Madiun. Ya, Ustaz Suyuti. Di Kabupaten Ngawi, Ustaz Rifai, Ustaz Syafi'i. Dan yang lainnya. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaatkan nikmat itu. Antum ingin belajar apa? Punya catatan. Pada masing-masing bidang pelajaran tadi. Tafsir ada catatan, bahasa Arab ada catatan, dan buku paketnya. Akidah ada catatan. Antum rekam, alhamdulillah di zaman ini kita diberi ya, kecanggihan teknologi ya, yang dengannya kita bisa gunakan untuk bertakwa kepada Allah. Direkam, kemudian kita ulang di rumah, dicatat lagi. Dengan niat, saya harus menguasai ini. Dan saya mohon kepada Allah, bisa menyampaikan kepada orang lain. Saya harus bisa menyampaikan ilmu. Begitu semestinya. Kenapa? Kalau kita ahli sunnah tidak demikian. Tadi sudah saya gambarkan pada awal majelis bagaimana ahlul batil. Dengan ragam bentuk mereka itu tadi. Terus mereka melakukan. Antum ahli sunnah harus belajar untuk bisa menyampaikan ilmu. Di beberapa pihak itu, kelompok-kelompok yang ada ini, saya sering atau beberapa kali sholat di masjid, seusai sholat subuh misalkan, atau yang lainnya, seorang tokoh, takmir masjid dari partai ini, bacakan kitab Riyadhus Shalihin. Dia nggak bisa membaca, tertatih-tatih membacanya itu, tapi berani tampil. Sebatas membacakan hadis dan terjemahnya. 1, 2, 3 hadis tutup. Kadang Riyadhus Shalihin, kadang Bulughul Maram. Yang seperti ini insya Allah antum bisa melakukannya. Antum lebih bisa melakukannya. Tapi memang ahli sunnah cenderung tidak mau bermudah-mudahan menyampaikan ilmu. Kecuali dengan cara belajar. Terus tekun, sabar. Demikian ahli sunnah. Para ulama meletakkan batas-batas dan ketentuan-ketentuan kapan seorang diizinkan menyampaikan ilmu. Dalam bentuk tadris, pengajaran. Bukan ilmu sebagai bentuk nasihat. Kalau nasihat kapan saja bisa dilakukan oleh siapa saja, selama itu selalu ada dasarnya. Ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum, sekali lagi, kita menginginkan semua yang ada di masjid ini sekarang menjadi ustaz. Semua menjadikan. Sehingga bisa berdakwah ke pelosok-pelosok masjid-masjid. Saya yakin di Kabupaten Madiun ini kalau 1.000 masjid lebih 1.000 masjid. Dari 1.000 itu kalau seandainya 10%-nya saja mau menerima kajian kita, menyampaikan Riyadhus Shalihin, menyampaikan Al-Arba'in Nawawiyah, dan yang semisalnya, menyampaikan Kitab Tauhid, ataupun yang semisalnya, sudah butuh 100 ustaz setidaknya. Atau 50 ustaz. Satu ustaz bisa 2 masjid dalam sepekan. Itu baru dalam skup masjid-masjid. Bagaimana dengan skup anak-anak sekolah, anak-anak SMA? Butuh dibina. Butuh mereka untuk digiring kepada ilmu. Jangan sampai justru mereka menjadi mangsa, ya, kaum kufar, Zionis, salibis. Jangan sampai dibiarkan mereka anak-anak muda, muslimin, anak-anak muda Islam, dibiarkan menjadi mangsa globalisasi yang seperti ini. Ya, harus kita yang berbuat. Ikhwani fiddin, azanillahu iyyakum, ini adalah kendala pertama. Kurangnya semangat talabul ilmu. Maka dari itu kami atau anak berharap setelah ini ada perubahan positif.
Ta'lim di Kabupaten Madiun atau Karesidenan Madiun ini secara khusus meningkat dalam bentuk ta'lim. Ya. Kalau tausiah itu nasihat, ya. Tapi yang kita inginkan adalah ta'lim. Ana berharap salah seorang di antara antum rajin ta'lim, tahun depan bisa mengajarkan usul salasa. Tahun depan bisa mengajarkan kitab Ajrumiyah. Sebatas Ajrumiyah, matan ya, Ajrumiyah dalam nahwu. Bisa mengajarkan Al-Baiquniyah, matan dalam mustalah. Sederhana saja, sederhana. Tidak ingin antum seperti itu. Di sini ada ustaz-ustaz pembina yang tadi sudah saya sebutkan namanya. Antum bisa raih ilmu tersebut dari beliau. Kalau saya katakan daurah seperti ini hanya sebagai motivasi saja. Menambah semangat, menambah iman. Tetapi ta'lim yang hakiki itu yang langsung dibina oleh ustaz-ustaz tempat. Itu ta'lim yang hakiki. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kendala kedua dalam dakwah ahli sunnah ini adalah sebagaimana masih perlu ditingkatkannya semangat ta'allum, juga masih perlu ditingkatkan dan terus ditingkatkan semangat untuk berdakwah, berbuat di dalam dakwah. Tanpa saya ulangi tentang gambaran kondisi umat sekarang ini. Antum lihat, khutbah Jum'ah, antum sholat di masjid yang satu, membela Syiah, khatib, membelanya. Jumat depan, sholat di masjid lain lagi, isinya mengkritisi pemerintah, memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintahnya. Sebentar lagi sholat Jumat lagi, isinya adalah mengajak umat untuk melakukan amalan-amalan bid'ah. Sebentar lagi di sana ada seorang khatib, liberalis, mengolok-olok hadis, mempermainkan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan mempermainkan ayat Al-Quran. Itu masyarakat yang ada. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum. Kalau kita tidak berbuat dalam dakwah ini, sungguh kita semua bertanggung jawab. Mari kita berbuat dalam dakwah. Berbagai media ahli sunnah yang ada, baik dalam bentuk CD, majalah, buku terjemah, buletin, kita harus bisa berusaha menyampaikan media-media tersebut sampai ke tangan kaum muslimin. Nah, harus ada upaya itu. Buletin misalkan. Kalau kita mau bagi-bagi target pembagiannya, misalkan masjid-masjid. Kalau saya katakan tadi ada 1000 masjid. Katakan kita bisa menyentuh barakallahu fikum 100 masjid di Kabupaten Madiun. Satu masjid 20 eksemplar. Ada yang lebih, ada yang 50, ada yang 100, ada yang 30, macam-macam. Sudah berapa kebutuhannya? 2000 eksemplar. Belum lagi kalau seandainya buletin itu juga ditujukan ke instansi-instansi pemerintah maupun swasta. Dan ini membutuhkan kerjasama. Instansi pemerintah saja di Kabupaten Madiun, saya yakin lebih dari 500 instansi. Misalkan dari kepolisian, mulai dari Polsek sampai Polres. Nah, Polwil sudah dihapus ya. Sudah nggak ada Polwil sekarang. Nah, berapa Polsek di sini? Koramil sampai Kodim. Berapa Koramil yang ada? Ini baru 2 instansi, TNI dan Polri. Pemda, kelurahan, kecamatan. Ada berapa kelurahan? Kantor desa, PLN, Telkom, dan yang lainnya masih banyak. Itu yang negeri, yang swasta. Perusahaan-perusahaan. Diberikan buletin-buletin as-sunnah. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sekolah-sekolah. Antum tempuh dengan cara yang resmi, baik, dan tepat. Lah, kurangnya semangat ahli sunnah untuk berbuat dalam dakwah ini. Seolah-olah dakwah masih difahami, terbatas pada taklim-taklim dan daurah-daurah saja. Ini sangat riskan dan umat saudara-saudara kita muslimin akan menjadi mangsa kaum liberalis, Syiah, Sufi, Khawarij, Mu'tazilah, kaum rasionalis dan yang lainnya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Dakwah itu sangat besar. Betapa tidak, sementara Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man da'a ila hudan kana lahu mithlu ajri man amilahu aw man tabi'ahu. La yanqusu min ujurihim syai'an." Barang siapa yang menunjukkan kepada seorang kebaikan, hidayah, bimbingan, al-haq, maka dia akan mendapatkan ganjaran orang-orang yang mengikutinya. Tidak berkurang sedikit pun ganjaran mereka, terus mengalir. Dalam hadis yang lainnya, hadis Jarir radhiyallahu anhu, Rasul menyatakan, "Man sanna fil Islami sunnatan hasanah, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di, ghairu annahu la yanqusu min ujurihim syai'a." Barang siapa yang menempuh sebuah amalan yang baik,
Sungguh dia akan mendapatkan ganjaran amalan tersebut dan ganjaran orang-orang yang beramal dengan amalan tersebut sepeninggal dia. Tidak berkurang sedikit pun ganjaran tersebut mengalir. Antum bayangkan dengan sebuah buletin saja misalnya. Buletin itu kebetulan berisi temanya tentang kewajiban birrul walidain. Antum berikan kepada sebuah instansi. Dibagikan salah satu pegawai di instansi tersebut memutuskan hubungannya dengan orang tuanya dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Subhanallah. Dibaca oleh dia. Ayat, hadis. Ini tidak buat ayat. Dia meneteskan air mata, dia menangis, dia datang ke ayah atau ibunya dan meminta maaf. Berapa ganjaran yang antum akan dapatkan? Hari ini dia datang ke ibunya atau ayahnya. Besok dia datang lagi menjamu, menghormati. Terus antum mendapatkan ganjaran itu terus mengalir. Luar biasa. Hanya dengan secari kertas buletin berisikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul. Antum berjalan. Kalau masing-masing antum, misalkan, punya niat, mulai hari ini saya setiap hari harus bisa membagikan 2 lembar buletin. Dalam sepekan kurang lebih 10 sampai 14-15 lembar buletin. Hari ini dia naik sepeda motor, pergi ke apotek. Ada orang di sebelahnya, kasihkan Assalamualaikum. Baik Pak, iya. Ini Pak, boleh saya berikan ini? Apa ini Dek? Apa ini Mas? Ini buletin. Hadiah buat Bapak. Ya kalau baik Bapak ambil. Ya insya Allah baik semua kan, ayat hadis. Nah, jadi kalau baik Bapak ambil. Nah, boleh antum kasih nomor telepon, antum ini nomor telepon saya Pak. Atau alamat di situ ada alamat kajian kita atau ustadz yang bisa dihubungin. Mungkin dia mau bertanya. Dia pulang. Kebetulan temanya adalah larangan Rasulullah SAW bagi seorang mukmin menggantungkan atau memakai jimat-jimat. Subhanallah, orang yang antum beri tadi di apotek, dia sedang memakai akar bahar jimat untuk kekebalan atau wibawa atau dan yang lainnya. Dia baca. Subhanallah, bisa dia baca, turun hidayah dari Allah kepada orang itu. Antum telah menyelamatkan orang itu dengan izin Allah dari kesyirikan. Tema demi tema dalam buletin antum bagikan sehari ini. Besok antum isi bensin, ada pom bensin, keluarkan dari tas nih Pak. Ada nih buletin, baca nanti kalau sudah lagi senggang Pak ya. Assalamualaikum. Nanti sore, besoknya lagi antum ke toko, antum ke dokter, antum terus demikian semua ikhwan berbuat seperti ini. Luar biasa. Dakwah ahli sunnah. Buletin berbicara tentang syubhat Syiah, membantah Syiah. Subhanallah, orang tadi pernah menghadiri atau mendengar ceramah atau khutbah atau pernah diberi CD seorang dai Syiah. Terbantah di situ. Berapa ganjaran yang aku antum raih barakallahu fikum. Menyelamatkan seorang dari akidah yang menyesatkan dia. Nah, semangat dakwah yang seperti ini butuh ditumbuhkan dan menjadi pekerjaan bersama karena Allah menyatakan waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapa yang lebih baik dan lebih mulia ucapannya dibandingkan orang yang berdakwah menyeru kepada jalan agama Allah? Siapa yang lebih baik dari kita? Menyeru, berupaya terus. Bisa saja amalan yang dilakukan oleh saudara kita hanya dengan menyebarkan buletin atau media yang lainnya, CD misalkan, majalah, itu lebih besar ganjarannya dibandingkan seperti yang saya lakukan sekarang atau ustaz-ustaz lakukan di atas majelis ini. Innamal a'mal binniyat. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya. Kam min amalin 'azimin tusaghiruhu an-niyyah wa kam min amalin saghirin tu'azzimuhu an-niyyah. Berapa banyak amalan yang tadinya besar, nilainya di sisi Allah dan manfaatnya di hadapan manusia menjadi kecil disebabkan niat yang tidak benar. Dan sebaliknya, berapa banyak amalan kecil dianggap remeh oleh manusia atau dalam hitungan syar'i juga dia kecil, tetapi menjadi besar dan bernilai tinggi disebabkan karena jangan seorang pun meremehkan amalan yang dia lakukan atau menganggap remeh amalan yang dilakukan oleh saudaranya. Ikhwani fi din, azza wa yakum. Semangat berdakwah ini penting. Banyak kisah yang saya katakan tidak boleh dianggap remeh. Yang masuk ke redaksi majalah syariah misalnya, seorang pendeta masuk Islam. Sebabnya apa? Ketika salah satu edisi majalah syariah membahas tentang turunnya Nabi Allah Isa di akhir zaman. Nah, kemudian ada salah seorang umum, orang awam, beli majalah itu. Edisi tersebut. Dia baca, wah, lihat, saya punya teman Kristen, pendeta. Dihadiahkan. Dibaca oleh si pendeta. Bukan Kristen biasa, pendeta. Subhanallah, hidayah turun di waktu itu. Masuk Islam. Berapa ganjaran yang akan didapat?
Tulisan itu kalau nggak salah ditulis oleh Akhun Al-Fadil Ustaz Qamar Suhaidi, hafizahullah. Semoga ganjaran itu beliau raih. Ya, subhanallah. Dan orang yang menghadiahkannya juga tidak bisa dianggap remeh. Seorang meninggalkan pekerjaannya yang haram, yang penuh dengan riba, ketika membaca tulisan tentang hukum riba yang ditulis oleh Akhun Al-Fadil Ustaz Asifuddin. Dia cerita, saya dulu bekerja di bank. Saya dulu tidak mengerti. Kemudian saya baca ini. Alhamdulillah, Allah kasih hidayah dan saya tinggalkan itu semua. Subhanallah. Maka dari itu, jangan menganggap remeh sebuah amalan. Berbuat dan berbuat dakwah. Itu semua akan kita raih ajarnya, ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani fiddin, azan ya wallahiyakum. Mulai karena itu saya berharap ikhwan di Kirasudin Madiun Surah ini berbuat dan mengadakan musyawarah. Kalau ada media-media seperti CD yang pas dan cocok untuk kaum muslimin, diberikan untuk mereka hadiah atau dipinjamkan. Buletin misalkan, biayanya paling 1 lembar 200 rupiah. Kalau antum sepekan berniat menyebarkan kurang lebih 10 lembar buletin, cuma 2.000 rupiah. Harga 3 potong atau 3 potong pisang goreng. Nah, 2.000 rupiah. Hidayahnya manusia, ilmu. Kalau ikhwan semua berbuat seperti ini, ada 50 ikhwan berbuat seperti itu, dalam sepekan sudah bisa 500 sampai 1.000 eksemplar yang dibagikan oleh ikhwan. Belum yang ke instansi-instansi, yang ke masjid-masjid. Niscaya nanti luar biasa dakwah ini. Kita bukan merekrut anggota ya. Kayak partai-partai merekrut anggota untuk dapat suara. Enggak. Kita hanya merekrut ingin orang itu bareng-bareng bersama kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama-sama dengan izin Allah masuk jannah. Itu yang kita inginkan. Enggak ingin balasan, enggak ingin suara, enggak ingin ini dan itu. Ingin melindungi mereka dari berbagai akidah batil, dari pelanggaran dan kemaksiatan. Bareng-bareng berbenah diri. Bersama-sama kita berbenah diri. Itu yang kita ingin. Maka tolong setelah ini ada musyawarah puan. Untuk merealisasikan bagaimana kita berdakwah. Ini terasa penting untuk saya sampaikan. Mengingat kondisi yang awal tadi saya sampaikan di awal majlis. Ikhwani fiddin azan ya Allah wa iyakum. Kemudian yang penting untuk diketahui oleh ikhwan adalah pentingnya untuk terus ditumbuh kembangkan semangat berta'awun. Semangat untuk saling berbuat, saling menolong di dalam dakwah ini. Sebelum secara khusus saya menyebutkan tentang ta'awun ini, perlu kita juga menyadari bahwa di antara tugas berat kita adalah masalah tarbiyah. Kalau tadi dakwah secara tarbiyah pendidikan putra-putri kita. Dalam bentuk tarbiyatul aulad atau pondok pesantren dan yang semisalnya. Ini juga amalan yang besar dan berat. Kita sedang melakukan kaderisasi. Ya. Kita sedang melakukan kaderisasi agar muncul dari putra-putri kita ini ulama. Muncul dari putra-putri kita ini a'immah. Nah, ini pekerjaan besar dan berat. Berat karena manfaatnya besar. Berat karena pekerjaan ini membutuhkan kesinambungan. Istiqomah terus-menerus. Tidak bisa sifatnya insidental, temporal, nggak bisa. Sifatnya adalah continue. Dari hari ke hari, terus itu pendidikan. Dari tahun ke tahun, itu pendidikan. Sehingga masalah pendidikan ini tidak kalah besarnya kebutuhan dia kepada ta'awun dan kesungguhan. Ikhwan fiddin, barakallahu li wa lakum. Kalau tadi sempat disebutkan oleh Ustaz Fauzan Hafizahullah bahwa tugas hakiki pendidikan ini, tugas yang sebenarnya adalah tanggung jawab para orang tua. Demikian memang. Tugas awal, kewajiban pendidikan anak itu adalah kepada orang tua. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, bentengi dan selamatkan diri kalian sendiri dan keluarga kalian dari azab an-nar. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Masing-masing kalian adalah penanggung jawab yang diberi tanggung jawab membimbing, membina, mengatur pihak-pihak yang diaturnya atau dibimbing. Maka orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak. Tugas pertama dan utama. Kemudian dibentuklah ma'had atau pondok pesantren dan lembaga yang semisalnya sebagai bentuk ta'awun dengan para orang tua. Tugas utama siapa? Orang tua. Sebagai bentuk kerjasama dan kepedulian, dibentuklah pendidikan namanya ma'had atau pondok pesantren atau yang semisalnya.
Barakallahu fikum. Namun jangan lupa bahwa pendidikan anak-anak itu adalah tugas utama para orang tua. Jika kita menyadari hal ini, yang penting untuk saya sampaikan pertama kali terkait dengan pendidikan ini kepada orang tua yang mendidikkan putra-putrinya di pondok-pondok pesantren dan ma'had-ma'had ahli sunnah secara khusus, untuk dia benar-benar mengikhlaskan niat kepada Allah. Bahwa memang dia menginginkan putra atau putrinya menjadi orang-orang saleh dan salihah, menjadi ulama dan a'immah yang akan dia sumbangkan untuk umat ini. Yang akan dia persembahkan untuk umat, untuk sunnah dan tauhid. Biarkan yang lainnya dalam pengertian sibuk belajar menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi ini, menjadi teknokrat. Sudah cukup, sudah. Barakallahu fikum. Tapi umat di negeri ini khususnya sangat membutuhkan kepada ulama pembimbing, ulama pembina yang akan membina umat. Nah, putra putri kita itu. Ikhlaskan niat untuk itu. Jangan dalam rangka misalkan na'udzubillah jalan keluar mumpung ada yang nambung. Saya sibuk kerja di rumah. Jangan, niatkan dalam qalbu. Innamal a'mal binniyat wa innama likulli imri'in manawa. Setiap amalan itu bergantung kepada niatnya dan setiap pribadi itu akan meraih sesuatu sesuai dengan yang dia maukan. Perbaikinya. Ini yang pertama. Yang kedua, penting para orang tua menyadari bahwa pendidikan jenis yang kita lakukan ini tidak sama dengan pendidikan umum. Kalau pendidikan umum itu titik beratnya adalah menciptakan orang pintar, berskill tinggi. Tapi kalau pendidikan agama itu titik beratnya adalah menciptakan orang bertakwa, bersoleh, beriman dan beribadah. Semua ini sangat bergantung kepada apa? Hidayah. Kalau kita tahu itu, sadarilah bahwasanya hidayah, wahai para orang tua, wahai waliut talabah, sadarilah bahwasanya hidayah itu yang punya hanya Allah. Bukan antum yang punya, bukan ustaz, bukan guru yang ada di ma'had atau di pondok pesantren. Yang punya adalah Allah satu-satunya. Yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Sampai-sampai kepada nabinya sekalipun Allah mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha'. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan bisa, tidak akan pernah mampu memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, ya. Ataupun juga sesungguhnya hanya dialah Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki, termasuk anak kita. Jadi bertawakal kepada Allah, minta hidayah kepada Allah, wahai para orang tua. Berdoalah antum di waktu-waktu mustajab, minta kepada Allah, ya Allah, karuniakan kepada putra-putriku iman, ibadah, ilmu yang bermanfaat. Minta terus kepada Allah. Kalau antum pernah beramal soleh, apa saja amal soleh itu? Talabul ilmi, zikir, qiraatul Quran, sedekah dan yang lainnya. Terus antum sempat ikhlas dalam keyakinan antum, berdoalah kepada Allah, bertawassul dengan amal soleh. Ya Allah, aku pernah waktu itu menghadiri taklim dengan harapan aku mendapatkan ilmu. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa aku ikhlas kepadamu, maka dengan itu jadikanlah anakku anak yang soleh. Ya Allah, aku pernah di suatu hari berzikir kepadamu sehingga aku meneteskan air mata. Aku beristighfar karena aku takut kepadamu. Ya Allah, jika kau tahu bahwa aku ikhlas melakukan itu karenamu, berikan hidayah kepada putra-putriku, kepada istriku agar mereka menjadi hamba-hamba Allah yang salihin. Minta apa saja dari amal saleh. Sungguh-sungguh berbagai kesempatan untuk berdoa. Itu seorang orang tua yang benar-benar jujur kepada Allah dalam mengharapkan anaknya dan hidayah untuknya. Kemudian, kalau kita menginginkan hidayah, taufik, bimbingan dan petunjuk untuk kita bisa beramal saleh dan menjadi orang yang saleh, anak kita menjadi orang yang mendapatkan taufik dari Allah dan hidayah untuk menjadi orang yang berakidah dengan akidah yang lurus dan berilmu, ilmu yang bermanfaat, maka demikian halnya saudara kita, teman kita juga menginginkan hal yang sama. Dia menginginkan putranya atau putrinya menjadi orang saleh, sama seperti kita, insya Allah. Kalau demikian, maka ingatlah kita kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya dengan riwayat yang berbeda. Rasul mengatakan, "Innallaha fi 'auni al-'abdi, ma kana al-'abdu fi 'auni akhihi." Sesungguhnya pertolongan Allah itu akan selalu bersama seorang hamba kalau hamba tersebut selalu dalam upaya menolong saudaranya.
Kita ingin mendapatkan pertolongan dari Allah terkait hidayah kita, istiqomah kita, husnul khatimah kita, hidayah anak-anak kita, ilmu untuk anak-anak kita, dan kesolehan untuk mereka. Tolonglah anak-anak orang lain di dalam mendapatkan hidayah. Dengan cara apa? Banyak caranya. Beragam bentuknya, yaitu pendidikan. Dikelola dengan baik. Benar-benar kita terjun di sana. Terjun dalam pendidikan anak-anak saudara kita. Dengan segala yang kita bisa melakukannya, zahir maupun batin. Secara batin, yakni keikhlasan, kejujuran. Secara zahir, apa yang bisa kita lakukan? Misalnya, walaupun dia hanya datang ke pondok, melihat anak-anak sedang belajar Al-Quran di pojok sana misalnya. Kemudian ustadz yang mengajar seorang, muridnya ada 10-11. Nah, antum duduk membantu sang ustadz, minta izin. Ustadz, boleh saya duduk di sini membantu menenangkan anak-anak. Ya, ketika belajar ya, seorang ustadz kadang-kadang perhatiannya kepada satu anak, mentafsir bacaan atau hafalan Al-Quran. Yang 10 lainnya belum mendapatkan perhatian karena dia serius yang satu ini. Akhirnya yang ini bergurau, yang ini mengganggu, yang ini dan itu. Antum duduk. Saya sore hari kosong, nggak ada kegiatan. Bekerja sudah cukup saya seharian. Saya mau ke pondok. Saya mau bantu pondok. Nah, duduk ya. Dengarkan itu Ustaz lagi tafsir jangan Quran. Mana kamu Qurannya? Ini Qurannya kami. Ayo mau baca. Walaupun antum nggak bisa mentakmi dia, ya. Dia salah atau tidak antum nggak apa-apa, baca dulu. Yang penting tidak mengganggu. Nah, nanti gilirannya ustadznya sudah siap, monggo langsung ke ustadz. Hingga majelis itu kondusif. Jangan dikira pekerjaan antum itu tidak ada nilainya di sisi Allah. Saya nggak bisa Ustaz mengajarkan Al-Quran. Saya sendiri masih mau belajar. Iya, nggak apa-apa. Nah, dengan amalan antum tadi, antum telah menolong anak saudara antum untuk mendapatkan ilmu dan hidayah. Maka Allah akan tolong antum dalam mendapatkan hidayah untuk anak-anak antum. Apalagi bisa lebih dari ini. Apa yang bisa antum berikan untuk pendidikan ini? Nah, kepedulian. Apa saja yang antum bisa sumbangsihkan untuk pendidikan ini? Lakukan. Inna Allah fi aunil abd, maka al-abd fi auni akhihi. Man kana fi hajati akhihi, kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang dia selalu berada di dalam kebutuhan-kebutuhan saudaranya, maka Allah akan selalu bersama dia dalam kebutuhan-kebutuhannya. Subhanallah, barter yang enggak seimbang. Ya. Nilainya berbeda jauh. Yang kita lakukan sedikit, Allah beri banyak. Ikhwani fiddin, azani Allah iyakum, maka dari itu at-ta'awun itu sangat penting. Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Hendaknya kalian saling menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan. Di antara bentuk kebajikan adalah pendidikan. Di antara bentuk takwa adalah tarbiyah. Maka tolong di Ma'had di Madiun ini ada Ma'had. Alhamdulillah sedang mulai berkembang tumbuh. Dibina oleh asatidzah. Sehingga semua ini membutuhkan adanya ta'awun dari antum, kepedulian. Mungkin nanti di kabupaten lainnya juga demikian. Sedang merintis. Mari kita bersama-sama membina. Kita harus bangkit. Kalau di Madiun baik, di Ngawi baik, di Magetan baik, di Pacitan baik, di Ponorogo baik. Ya, dakwanya bagus, pendidikannya bagus. Nanti di Nganjuk, di Surabaya, di Malang, di Gresik, di Jember baik, di Jakarta baik. Terus dakwah ini, insya Allah bismillah ahlul batil itu hancur. Ya, nggak perlu menghancurkan ahlul batil itu dengan kekuatan fisik, pembakaran, penyerangan. Bukan caranya ahli sunnah. Ahli sunnah dengan dakwah dan tarbiyah. Nah, tafsiyah wa tarbiyah ini adalah bagian utama kegiatan ahli sunnah. Tafsiyah, membersihkan umat dari berbagai akidah dan paham menyimpang dan amalan yang tidak sesuai dengan bimbingan. Tarbiyah, mendidik umat dengan akhlak dan ilmu yang bermanfaat. Terus dilakukan. Kalau antum sudah tahu ini pentingnya ta'awun, dengan harapan antum setelah ini muncul semangat masing-masing antum berbuat. Menjadikan ini sebagai saya katakan tadi amalan apa? Primer. Bukan nomor 2. Bukan amalan sekunder. Kalau bisa iya, nggak bisa minta maaf. Enggak. Tapi amalan ini yang primer. Yang lainnya kalau bisa iya, nggak bisa minta maaf. Ini yang primer. Utama. Jadi tidak bisa sambil lalu. Kalau misalkan pihak Ma'had mengundang para orang tua. Ya, tolong pada tanggal sekian, jam sekian, para wali santri diundang ke Ma'had untuk mengadakan musyawarah. Jangan sampai ya, salah dengan kepentingan-kepentingan lain. Jangan sampai.
kepentingan lain di nomor 2. Oh, ada janji bisnis, batalkan janji bisnisnya. Padahal ada orang mau beli rumah, kapan? Nanti insya Allah pada tanggal 10 Februari saya mau datang. Wah, dia lihat 10 Februari saya ada undangan dari pondok. Maaf, 10 Februari kalau pagi saya nggak bisa, tapi sore silahkan. Oh, nggak bisa, ya sudah, besoknya tanggal 11 atau tanggal 9 datang ke sini. Kalau Bapak nggak bisa tanggal 9, saya yang datang ke sana. Tanggal 9 atau tanggal 11, tanggal 10, saya ada undangan pendidikan anak-anak saya. Nah, saya cari nafkah kan untuk ini. Datang kemari. Menghadiri musyawarah. Bagaimana mendidik anak. Bagaimana masukan dari para guru, para ustaz tentang anak kita. Demikian semestinya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Saya katakan bahwa jangan sampai kita menomorduakan pendidikan anak-anak. Jadikanlah itu kegiatan utama kita keseharian. Misalkan lagi, bentuk ta'awun kita dengan pondok. Kemungkinan ke depan nanti, atau mungkin sudah, di samping musyawarah sebagai undangan pihak ma'had kepada para wali santri dan juga para ibu-ibu. Hati-hati, ibu-ibu juga penting. Ya, bukan hanya para ayah, tapi para ibu. Karena mereka juga punya peran tentang pendidikan anak-anak. Jangan sampai ayahnya semangat, ibunya kendor. Akhirnya si anak bimbang, jatuh mentalnya, dan habis semangatnya. Maka para ibu harus diundang juga untuk mendengarkan tausiah dan harus diusahakan dengan serius untuk hadir. Mendengarkan tausiah. Begitu juga misalkan ada buku komunikasi dari ma'had. Ada laporan dari ma'had, buku komunikasi antara orang tua dengan pihak para pendidik. Kalau ada masukan dari pihak pendidik, diterima dengan baik, direspon dengan positif, dilakukan upaya untuk mengatasinya. Begitu juga kalau ada catatan di rumah tentang anaknya disampaikan kepada pihak pendidik. Jangan sampai kita kalah dalam urusan dunia. Orang tua itu kalau datang ke dokter, bawa anaknya yang sakit. Untuk sehat fisiknya kan, bukan imannya dan mentalnya, tapi fisiknya. Wah, dia lapor ke Pak Dokter. Pak Dokter, ini anak saya begini. Kalau pagi ini, tapi agak siang sedikit begini. Diikuti, perkembangannya diikuti. Tapi kalau dia makan begini, akhirnya begini dok. Kalau makan yang begini, akhirnya begini dok. Ya. Masya Allah, diikuti perkembangan fisiknya secara detail. Dilaporkan kepada dokter secara lengkap agar dokter diharapkan bisa memberikan obat yang tepat untuk anaknya. Dan senang dia ketika dokter itu menampung, mencatat, dan mengikuti dengan seksama laporannya. Maka pendidikan juga tidak kalah dengan ini, justru lebih. Seorang ayah mencatat kekurangan anaknya di rumah. Bukan yang dilaporkan, alhamdulillah anak saya di rumah baik. Kalau di rumah itu murojaahnya bagus, ini. Itu disyukuri. Tapi kurangnya, kalau di rumah masih kadang-kadang keluar kata-kata yang tidak baik pada orang ayah atau ibunya. Anak saya masih begini dan begitu. Di dalam tasnya ada dia membawa ini. Bagaimana? Catat, sampaikan kepada ustaz dengan bahasa yang baik. Karena ini partner antum. Sebagaimana antum bicara sama Pak Dokter. Begini Pak Dokter. Dok, iya dok. Ya, Pak ya, jangan itu. Iya dok. Nah, kasih resep langsung berangkat apotek. Nggak mau besok belinya. Hari ini juga. Nggak punya uang, pinjam. Ya. Untuk pendidikan iman, takwa, dan moral anak-anak kita, lebih dari itu. Keseriusan kita dituntut. Laporkan tentang apa yang negatif. Kalau ketemu ke pihak ma'had itu, bertemu musyrif ataupun siapa, yang ditanya itu jangan, berapa sudah hafalan Qurannya anak saya? Sudah 15 juz ya. Senangnya mendengar berita yang baik dari ustaz tentang anaknya. Itu sih sudah disyukuri aja yang itu. Yang perlu ditanyakan itu, Ustaz musyrif, apa catatan buat anak saya supaya saya punya bahan untuk menasehati putra-putri saya ini? Apa? Saya ingin. Sebagaimana kita minta, dok, apa sih sebenarnya penyakit anak saya ini? Nah, bagaimana mengobatinya? Demikian kerjasama antara pihak pendidik dalam bentuk pondok pesantren dengan para orang tua, ayah dan ibu. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, karena memang pendidikan ini program besar sekali. Besar. Kemudian kalau kita sudah menyadari hal ini, pentingnya ta'awun, penting pula kita mengetahui bahwa ketika kita terjun dalam dakwah, menghadiri pertemuan, rapat, begitu juga dalam pendidikan, kita terjun di dalamnya bersama dengan teman-teman dan ikhwan yang lainnya. Para istri kita juga diberi semangat untuk terjun di bidang pendidikan. Diberi semangat, ayo ibu, ayo fulana, ini adalah bekal kamu.
Bekal kamu ini. Jangan sampai istri hanya sibuk masak, santai di rumah. Enggak, ya. Arisan sana, arisan sini, ke sana kemari. Wah, jangan. Kesian dia orang lemah. Ayo diajak. Kamu ingin berbuat untuk akhiratmu? Ikut mengajar. Usah nggak bisa ngajar ini. Nggak apa-apa. Kamu di bidang ini aja. Kalau sudah kita menyadari pentingnya ta'awun, perlu kita menyadari bahwa setiap amalan, setiap pekerjaan yang melibatkan dua orang, dua insan atau lebih, apalagi lebih, di situ rentan terjadinya perbedaan pendapat. Rentan terjadinya perbedaan pandang. Perbedaan pendapat atau perbedaan pandang itu bisa dikarenakan perbedaan informasi yang masuk kepada masing-masingnya. Sehingga ini menilai sebatas informasi yang dia dapat. Menilainya begini. Si B menilai dengan penilaian lain. Misalkan, mau ngadakan daurah. Enaknya di mana? Di masjid mana? Oh, di masjid pondok aja. Yang satu bilang, kalau di masjid pondok itu nggak enak. Karena ini sebaiknya di masjid itu. Pertimbangannya gini-gini. Biasa. Ya. Itu terjadi normal-normal saja. Lah, di saat seperti ini dituntut adanya sikap tafahum, sikap saling memahami, yang akan melahirkan sikap husnudzon, sikap berprasangka baik terhadap saudaranya. Ketika berbeda pandang, berbeda pendapat, tidak kemudian ini memang maunya beda dengan saya. Ini memang maunya menjatuhkan saya. Ide-ide saya pasti ditolak. Enggak, jangan demikian. Jangan demikian. Itu adanya tafahum. Tugas antum adalah menyampaikan ide dengan alasan dan pandangan antum. Setelah itu sudah. Nikmat kan? Baik yang dipilih pendapat si fulan atau kasih ilan, yang penting acara berjalan. Dan sebuah acara atau amalan itu sangat bergantung kepada barokahnya. Kalau Allah beri barokah, Masya Allah manfaatnya. Tapi kalau Allah cabut barokah darinya, sudah hilang manfaatnya. Begitu juga pendidikan. Bagaimana tentang pendidikan anak-anak? Anak-anak apakah kira-kira sekolahnya dimulai jam 8, pulang jam 11, atau masuk setengah 9, pulangnya ba'da zuhur? Yang satu mengatakan lebih baik yang pertama. Soalnya kalau ba'da zuhur itu begini. Kita kesulitan dari sisi. Yang satu mengatakan iya, cuma kalau masuknya kalau pulangnya sebelum zuhur, tanya orang tua yang begini. Masing-masing mengungkapkan alasannya. Keputusan harus tetap diambil. Tidak mungkin dibiarkan mengambang. Terpaksa dipilih misalkan oleh ustaznya. Ya sudah, yang pertama saja. Harus ada keputusan. Kalau tidak, mengambang. Akhirnya semuanya bubar. Di situ kepentingnya seorang pengambil keputusan. Setelah musyawarah. Apapun keputusannya diterima dengan lapang dada. Dengan harapan Allah menurunkan rahmatnya dan barokahnya. Berjalanlah pendidikan. Jangan kemudian, terserah saya nggak mengikut. Ide saya nggak diterima. Padahal saya sudah menyampaikan Allah. Sudah, saya nggak mau ikut. Ayo Fulan, kamu jam berapa bisa ngajar? Afwan ya, jam itu saya sudah malas sudah. Karena idenya ditolak. Jangan, berarti dia tidak ikhlas. Dia tidak mukhlis. Nah, tidak mukhlis dia di dalam beramal. Ya sudahlah, kurang lebih. Barakallah. Memang mungkin, ternyata setelah dievaluasi setahun, 2 tahun dalam perjalanan pendidikan, yang benar adalah idenya si Fulan yang ditolak tadi. Yang sudah kadung tidak mau berta'awun karena nesu, ya. Ternyata yang betul itu. Ya. Iya ya, ternyata dalam kasus ini kok lebih baik idenya si Fulan. Sepakat para anggota rapat. Yang benar adalah ide yang tertolak tadi. Nah, tapi Allah beri barokah. Karena apa? Karena semuanya saling memahami, saling mencinta. Barokah dari Allah. Sistem sebaik apapun, kurikulum serapi apapun, kalau tidak Allah beri barokah, maka itu sia-sia, hancur. Cepat maupun lambat kehancuran itu. Kalau lambat biasanya lebih besar kehancuran. Ya, tetapi sebuah sistem yang masih ada kekurangan di beberapa halnya, ya, baru ketahuan kekurangan dan kelemahan itu di kemudian hari nanti. Namun karena masing-masingnya ikhlas, masing-masingnya punya semangat ta'awun, masing-masingnya mau menerima itu, bekerja sama, Allah beri barokah. Hasilnya baik. Demikian dakwah dan terjadi. Lumrah terjadi perbedaan. Lumrah. Jangan sampai merasa dikucilkan, jangan sampai merasa diremehkan oleh teman-temannya. Nah, guys, itu adalah syaitan yang membisikkan. Nah, ayo berbuat. Apa yang antum bisa untuk dakwah? Kenapa saya berbicara ini? Sekali lagi, kalau ini tidak segera dirapihkan, intern ahli sunnah, dakwah dan tarbiyah ahli sunnah, pekerjaan kita ini semakin berat. Tenaga yang sudah sedikit, ilmu yang sudah sedikit ini, semakin terasa berat bagi kita.
Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Sikap tanazul sangat dituntut. Tanazul ini apa? Mengalah. Dalam sebuah pekerjaan yang melibatkan dua insan atau lebih apalagi, dituntut adanya tanazul. Mengalah. Barakallahu fikum. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Di antara yang penting juga untuk disampaikan pada pertemuan kali ini sebelum kemudian nanti saya tutup untuk tanya jawab. Pertanyaan sebaiknya ditulis di kertas. Nah, ketahuilah bahwasanya syayatinul insi wal jinni itu syaitan-syaitan baik dari kalangan jin maupun dari kalangan manusia itu tidak rela dan tidak ridha kalau amalan tauhid dan amalan sunnah itu berjalan dengan baik. Dan ahlu tauhid serta ahlu sunnah itu menjadi satu, saling menyayang dan mencinta. Maka jagalah baik-baik ukhuwah di antara antum. Jagalah baik-baik sikap saling menyayang di antara ahli sunnah. Sungguh antum ini wurada. Antum ini wurada asing. Barakallahu fikum. Bagaimana tidak? Kita yang hidup di zaman ini, yang tadi saya gambarkan di awal majlis, posisi dan jumlah antum dibandingkan ahlul batil yang ada ini. Sementara Al-Imamul Hasanul Basri, rahimahullah, mengatakan dalam nasihatnya, Ya ahlas sunnah, tarafaqu, fa innakum min aqallin nas. Wahai sekalian ahli sunnah yang dipanggil oleh Al-Imam Al-Hasanul Basri. Bersikap lembutlah kalian, saling menyayangi kalian, karena sesungguhnya kalian ahli sunnah ini termasuk orang yang paling sedikit jumlahnya. Kata Hasanul Basri bicara ini. Beliau ini kalau dalam peringkat tabaqat yang disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar dalam Taqribut Tahdzib berada pada tabaqah atau tingkatan ketiga, yaitu at-tabaqah al-wusta dari zaman tabi'in. Sempat bertemu dengan beberapa sahabat antara lain Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan beberapa sahabat yang lainnya. Berarti pada posisi awal mengucapkan ucapan ini, wahai ahli sunnah, sesungguhnya kalian ini termasuk orang yang sedikit. Di zaman itu, muhaddithin, ulama, mufassirin, fuqaha bertebaran. Kalau di zaman kita, ahli sunnah yang biasa aja sedikit. Nah, apalagi yang tingkatan ulama. Di zaman itu, yang tingkatan ulamanya aja banyak. Ya subhanallah. Senada dengan itu pernyataan Al-Imam Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau mengatakan istausu bi ahli sunnati khaira fa innahum aqallun nas atau fa innahum ghuraba. Berikanlah wasiat dan bimbingan kebaikan untuk ahli sunnah karena sungguhnya mereka itu orang-orang yang asing. Subhanallah. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri disebutkan oleh Hafidz Ibnu Hajar berada pada tabaqah ketujuh dari tabaqat ulama muhaddithin pada waktu itu. Tabaqat ketujuh ini adalah ra'su tabaqat tabi'in. Pada peringkat tabi'in, peringkat atasnya. Sejajar dengan Imam Malik, Hammad bin Zaid, Syu'bah bin Al-Hajjaj. Satu tabaqat dengan itu. Yakni masa keemasan sunnah dan tauhid pada waktu itu. Mengatakan ucapannya bahwa ahli sunnah itu wurada. Lalu bagaimana kalau beliau melihat kondisi kita ahli sunnah di zaman ini, di negeri kita? Beliau mewasiatkan wasiat-wasiat seperti itu. Maka dari itu jaga baik-baik ukhuwah. Berbagai sebab yang bisa mengantarkan kepada langgengnya ukhuwah dan sikap saling mencinta harus ditempuh. Dan berbagai sebab yang sebaliknya bisa merusak, merobek ukhuwah itu jauh-jauh dijauhkan, ditinggalkan. Barakallahu fikum. Ahli sunnah itu harus beramal dengan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan dari sahabat Nu'man ibn Bashir radhiyallahu anhu, muttafaqun alaih. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim mathalul jasad al-wahid. Idza ishtaka minhu 'udhun tada'a lahu sa'irul jasad bis-sahri wal humma. Perumpamaan kaum mukminin dalam hal tawaddihim dan ta'atufihim serta tarahumihim itu bagaikan satu jasad. Apa ta'atuf, apa tawadud, apa itu tarahum, kita akan jelaskan. Bagaikan jasad yang satu, apabila satu atau bagian tertentu anggota badannya itu sakit, seluruh badan peduli dan memiliki solidaritas terhadap bagian yang sakit tadi. Perumpamaan yang luar biasa dari Rasulullah. Antum perhatikan, kalau gigi antum sakit, mata ikut bersolidaritas. Nah,
nggak tidur dia, nggak bisa tidur mata. Tangan bekerja, ambil Emerson, kosong, ambil obat, taruh. Kaki juga demikian, berangkat ke dokter. Jantung bekerja juga. Nah, semuanya peduli terhadap satu bagian yang sakit. Sampai dia nggak bisa tidur, kata Rasulullah, bisahar. Nggak bisa tidur, wal humma, akhirnya memanas tubuhnya. Karena kerjanya jantung, memanas tubuh. Nah, demikian, kata Rasulullah, perumpamaan seorang mukmin. Nah, kepeduliannya, kesayangannya. Tawadud itu, kata para ulama, yang disebutkan fi tawadihim, berasal dari kata at-tawadud, yakni upaya dari kedua belah pihak untuk saling mempertahankan dan menumbuhkan rasa al-wud, rasa cinta, mahabbah. Ada upaya. Dengan bentuk apa? Macam-macam. Tazawur, itu bagian daripada tawadud, saling mengunjungi. Ya. Nggak bisa mengunjungi di zaman ini, bisa saling telepon. Ya kan? Assalamualaikum. Berkhair. Nah, sehat antum. Ada keperluan? Nah, saya hanya ingin tahu antum sehat. Iya, sehat. Jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah beri kepada antum ilmu atau apa. Ayo ya, Assalamualaikum. Nggak punya keperluan. Cuma ingin tahu saudaranya sehat apa enggak. SMS. Assalamualaikum. Berkhair. Saya fulan, teman antum. Mana antum sekeluarga sehat. Semoga antum dijaga oleh Allah. Kirim. Nah, itu tawadud. Upaya untuk selalu saling mempertahankan dan memunculkan rasa cinta. Begitu juga Rasulullah menyatakan tahadu, tahabu. Salinglah kalian memberi hadiah, pasti kalian akan saling mencinta. Hadiah apa saja. Nah, beli kolan tua, berikan temannya. Ada buku, misalkan ada pelajaran usul salasa, antum beli dua buku, yang satu untuk antum, yang satu untuk ini. Punya rezeki lagi 2, beli 3, beli 4 untuk ini, untuk ini. Hadiah. Istri kita juga dihimbau demikian untuk saling berupaya menimbulkan rasa sayang satu sama lainnya antar ummahat. Hati-hati, ummahat ini juga harus dibimbing para ummahat, karena tidak jarang dan tidak sedikit problem dakwah itu ternyata muncul dan langgeng gara-gara ummahat. Munculnya gara-gara mereka, langgeng terus gara-gara mereka. Hati-hati. Kita sebagai rijal harus benar-benar yang Allah kata, seperti yang Allah katakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Betul-betul rijal itu qawwam. Seorang suami itu qayyim. Pemimpin, pembimbing, pembina. Jangan malah dipimpin. Ya. Para istri harus diarahkan. Begitu pulang ke rumah, yang mau dibicarakan tentang ummahat lain. Pulang ta'lim, ummahat pulang itu, tadi ini. Diam ya. Kamu mau saya sayangi? Ya. Mau kamu dicinta oleh Allah? Sudah. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fi din, azani Allah iyakum, demikian para ummahat itu harus dibimbing. Jangan malah dibiarkan, ditampung. Ya. Oh iya, itu sih sama aja. Memang suaminya tuh Abu Fulan sama aja begitu juga. Akhirnya pulang taklim bukannya membawa ilmu, membawa ghibah, benih-benih permusuhan. Ya. Barakallahu fikum. Para istri, kalau seandainya mendengar nasihat ini, kalian harus menjadi sebab munculnya sikap ukhuwah antar suami Anda dengan suami teman-teman Anda. Kalian, wahai para istri, harus menjadi orang pertama yang memberi manfaat kepada suami Anda. Untuk menjadi orang yang bertakwa, berta'awun, saling mencinta dengan teman-temannya, rajin talim kalian. Dan kita para suami juga demikian. Di banyak daerah, problem demi problem, ketika diurut-urut di sini apa, diruntut bermasalahnya para istri. Nah, kita harus punya kekokohan. Jangan mau dikondisikan. Kita harus bisa mengkondisikan isi dengan kebaikan, di atas kebaikan. Barakallahu fikum. Kadang-kadang perempuan itu bergrup-grupan. Ya, antum hati-hati. Kalau mau izin Pak, mau kemana? Ke rumahnya Ummu Fulan. Ada apa? Nggak ada ini Ummu Fulan kumpul di sana makan bakso bersama. Sekali boleh antum izinkan. Ya, sekali boleh antum izinkan. Lihat. Izin yang kedua, lihat di rumah kemana-mana ke rumah Ummu Fulan. Siapa saja yang hadir? Ummu Fulan. Sama saja. Loh, kok Ummu Fulan nggak diundang? Loh, kenapa? Coba bilang kepada tuan rumah, Ummu Fulan undang. Antum harus sensitif, tahu ini kondisi peta di kalangan umat ini. Peta permasalahan harus tahu. Nah, coba undang Ummu Fulan. Antum tahu bahwa ada masalah ini. Nah, kalau itu diundang, kamu boleh hadir. Kalau enggak, tidak saya izinkan. Antum kerjasama dengan para suami yang bisa diajak ngobrol. Nah, ini penting. Para suami harus punya perkumpulan ini untuk membimbing mengatasi makar wanita. Karena Rasulullah menyatakan innahunna sawahibu hila. Sesungguhnya wanita itu adalah ahli makar, ahli tipu daya. Iya, antum jangan sampai kerjasama dengan para suami. Nah, yang mendapat informasi jangan tersinggung.
direspon dengan positif. Afwan, ini istri saya kok sering ke rumah antum bersama Ummu Fulan. Mari kita lihat nih, ada apa ini? Kenapa istrinya Abu Fulan nggak diundang? Istrinya Abu Fulan tidak diundang. Ayo kita adakan acara di rumah antum, undang semua. Ayo biar ketemu di situ. Begitu semestinya. Perlu hati-hati supaya kerjaan kita nggak semakin berat. Mau menghadapi Syiah, menghadapi yang kaum liberalis, menghadapi Khawarij. Begitu dahsyatnya mana pendidikan, masih kita dioyok-oyok dari sini. Urusan ummahat. Hati-hati. Rijal harus benar-benar menjadi rijal. Rijal itu apa? Qawwamun 'ala nisa. Jangan nisa qawwamat 'ala rijal. Jangan sampai. Ikhwan fillah, sekali lagi saya ingatkan ini karena di berbagai daerah yang sempat saya ikuti itu berbagai problem muncul, ternyata sebabnya adalah kaum ibu. Maka upaya untuk saling memunculkan dan menumbuhkan rasa cinta di antara antum harus terus dilakukan. At-tawad, kemudian at-ta'atuf, fi ta'atufihim kata Rasulullah. Ta'atuf itu kata para ulama bagaikan seperti kain kalau dilipat. Kalau begini lemah enggak dia? Lemah ya. Ketika dilipat begini, ya, ditambah lagi. Mana kuat yang tadi dengan yang ini? Kokoh yang ini kan? Apalagi dilipat lagi, tambah kokoh dia. Demikian seorang mukmin, ta'atuf. Nah, ini menutupi kekurangannya ini. Oh, dia nggak bisa ke sana, saya yang. Oh, dia nggak punya sepeda motor, saya yang ngantar. Oh, dia nggak punya ini, saya yang menangani ini. Yang satunya lagi melihat, oh, dia kekurangannya di bidang ini. Sudah, saya yang melakukan itu. Terus begitu. Sampai menjadi kuat dan kokoh dakwah di sunnah, tarbiyah di sana itu. Itulah ta'atuf seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Tarahum, sikap saling menyayangi, merasakan apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ikhwani fiddin, yang seperti ini penting untuk kita wujudkan. Ayo kita bersama-sama bangkit, berbenah dalam hati. Kemudian di antara hal yang bisa menjaga ukhuwah adalah di dalam kehidupan keseharian ini sering terjadi kesalahan ucap, kesalahan kata. Nah, entah sebabnya apa, bisa karena tidak menyadari dia mengucapkan hal itu, atau mungkin tujuannya bergurau dengan dia. Maka jadilah kita orang-orang yang afina anina, suka dan mudah memaafkan saudaranya. Ketika enak omongannya. Dia teman kita satu akidah. Mungkin dia lupa. Oh, mungkin dia karena senang sama saya, dia mau guyon, mau bergurau dia. Cuma dia kebetulan nggak menyadari kalau itu kurang baik kata-kata. Demikian semestinya. Bukan berarti ini kita merekomendasi untuk bermudah-mudahan masing-masing kita berucap dengan kata-kata yang tidak baik ketika bersama ikhwan. No. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, "Wa qul li 'ibadi yaqulu allati hiya ahsan, inna asy-syaitana yanzaghu bainahum, inna asy-syaitana kana lil insani 'aduwwan mubina." Katakan wahai Muhammad, perintahkan kepada hamba-hambaku itu untuk berkata dengan kata-kata yang ahsan, ucapan-ucapan yang ahsan, bukan sekadar hasan. Kalau hasan itu maknanya baik, tapi kalau ahsan yang terbaik. Kenapa kata Allah? Inna syaitan yanzaghu bainahum. Karena sesungguhnya syaitan itu selalu berupaya menanamkan benih-benih permusuhan di antara mereka. Dan sesungguhnya syaitan itu adalah musuh terbesar, musuh nyata bagi manusia ini. Kata-kata, hati-hati, jaga baik-baik. Jangan asal bicara. Di samping tadi kita mudah memaafkan. Nah, barakallahu fikum juga. Barakallahu fikum itu kotak pertanyaan kan ya, bukan kotak infak kan? Ya. Kalau terjadi fitnah, itu di kajiannya Ustaz Lukman ada kotak infak diedarkan, itu tanda-tanda hizbiyah itu. Padahal ternyata kotak apa? Pertanyaan, bukan kotak amal. Amal iya, amal pertanyaan. Itu kotak apa? Itu pertanyaan juga besar, masya Allah. Bisa 2 hari ini kalau kita kajian. Ikhwani fiddin, azani Allah yakum, beberapa keterangan tadi saya berharap bisa bermanfaat untuk perkembangan dakwah dan juga tarbiyah di Karifitinan Madiun ini. Dengan harapan kita bisa lebih menghemat tenaga, pikiran dan waktu untuk berdakwah kepada umat ini. Dan ukhuwah kita terasa lebih indah. Kemudian lebih dari itu, barokah pendidikan dan dakwah kita itu terasa. Sehingga kita dengan izin dan pertolongan Allah melahirkan orang-orang besar untuk umat ini. Dengan harapan kita juga meraih ganjarannya sampai kita mendalamnya nanti. Nah, jika sudah terkumpul beberapa pertanyaan, tafadhallah Ustaz Rahman, labas langsung ke sana.
bagaimana hukumnya orang yang menjadi perantara atau memberi informasi atau mengantar seseorang mendatangi dukun. Apakah orang tersebut juga mendapatkan hukuman yang sama seperti orang yang mendatangi dukun? Rasulullah menyatakan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, nam fa'alaihi wizruha wa wizru man amila biha ghairul an la yanqusa min auzarihim syai'a. Barang siapa yang menunjukkan atau melakukan sebuah cara yang jelek, yang dosa, maka dia menanggung dosa perbuatan itu dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Man dalla ala dhalalah, dalam hadis lain, kalau tadi man dalla ala hudan, barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, lanjutan hadis itu, man dalla ala dhalalah, barang siapa yang menunjukkan seorang kepada kesesatan, fa alaihi wizruha wa wizru man tabi'ahu. Maka dia akan menanggung beban dosanya dan dosa orang-orang yang mengikuti petunjuk dia. Nah. Kalau ada hadis man ata kahinan, dalam riwayat lain man ata arrafan fasalahu an syai'in lam tuqbal lahu salatu 40 yawman. Nah, orang siapa yang datang kepada seorang peramal atau seorang dukun, kemudian bertanya tentang sesuatu, maka tidak Allah terima solatnya selama 40 hari. Dalam riwayat lain, فَسَأَلَهُ عَنْ شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ فَقَدْ كَفَرَ بِمَا أُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ sallallahu alaihi wasallam. Datang kepada dukun, bertanya tentang suatu perkara gaib, kemudian membenarkan, maka sungguh dia telah kufur terhadap syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika datang. Lalu bagaimana di zaman ini? Kalau kirim SMS ke dukun bertanya tentang sesuatu, dia nggak datang secara fisik, apakah sama hukumnya? Al-jawab, na'am. Karena illah dalam hadis ini adalah bertanya kepada dukun, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau bertanya dan membenarkan, beriman terhadap ucapan dukun, maka dia faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Maka sama jawabannya. Nah, barakallahu fiik. Enggak perlu datang sekarang karena dukunnya ada di Jakarta, pakai dasi. Nah, dulu kan dukun itu rambutnya panjang, kukunya panjangan gitu. Loh, sekarang enggak rapi. Nah, pakai dasi dukun. Tapi dukun, tukang ramal, ya, tukang sihir. Nah, barakallahu fiik. Jadi hukumnya sama. Maka hati-hati, jangan sampai ternyata anak kita atau istri kita sudah juga kirim rek dukun. Ini tertulis gitu kan ya. Rek pasti dukun. Nah, alhamdulillah. Nah, terang-terangan namanya dukun gitu. Maka dari itu hati-hati para istri dan anak-anak, jangan mudah-mudah diberi fasilitas HP dan yang semisalnya. Zaman ini penuh kerusakan. Barakallahu fikum. Jangankan antum di luar rumah, antum di depan ada tamu, istri main HP, nggak tahu dia kepada siapa main HP. Banyak orang-orang jahil kirim HP, kirim SMS, majhul, SMS, nggak jelas namanya, itu mengganggu istri-istri kita. Ya, harus kita punya cemburu. Mumpung ingat ini, hati-hati, jangan diberi kesempatan, jangan Facebookan, jangan. Kita maupun istri kita sudah banyak fitnah di situ. Jangan Facebookan, tinggalkan. Barakallahu fikum. Berapa banyak rumah tangga hancur gara-gara HP dan gara-gara Facebook, hancur. Belum lagi fitnah syubhat. Jangan dekat. Antum benar-benar harus menjadi qawwam. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Bentengi diri kalian dan keluarga kalian dari siksa neraka azab an-nar. Jangan ya. Kira-kira ketika 15 tahun yang lalu ada HP enggak? Ada HP 15 tahun yang lalu. Tahun 96, 97 ada HP. Nah, yang ke bisnis, bisa bisnis enggak waktu itu? Bisa kan? Bisa cari nafkah? Alhamdulillah. Barakallahu fikum. Alhamdulillah. 8 tahun yang lalu ada Facebook? Dalam rangka dakwah. Dakwah 8 tahun yang lalu berjalan enggak dakwah? Berjalan, alhamdulillah, barokah. Nggak pakai Facebook. Kenapa saya katakan begini? Karena negatifnya berlipat kali dibandingkan positifnya. Jika ada positif, negatifnya luar biasa. Maka dari itu tinggalkan ayyuhas salafiyun, jauhkan itu, alhamdulillah. Enggak usah di sana banyak informasi tentang ilmu ini. Alhamdulillah, antum ingin apa? Mau ilmu tafsir, akidah, fikih, akhlak, ada CD-nya. CD tafsir ada. Fikih tentang ahkamul janaiz, tentang ahkamus shalah, tentang zakat, tentang Ramadan, tentang haji. Ada. Antum mau apa enggak? Itu aja. Barakallahu fikum.
Semuanya ada itu. Bagi yang benar-benar ingin ilmu. Yang itu aja belum selesai antum pelajari. Ya kan? Majalah lengkap. Mau rubrik apa? Manhaji, kajian utama, hadis, tafsir, fikih, akhlak, akidah, rubrik tanya jawab. Lengkap. Antum ingin apa? Belum lagi kajian-kajian di kota-kota yang ada ini semuanya. Bagi yang ingin ilmu cukup. Tinggal diamalkan. Sudah nggak usah melanglang buana. Antum memberikan fasilitas seperti itu di rumah antum. Ya. Masya Allah, seolah-olah istri atau anak antum nggak pernah keluar rumah. Ya. Oh, alhamdulillah di rumah nggak pernah kemana-mana. Iya, dia nggak pernah kemana-mana fisiknya. Tetapi dia bisa sampai ke Los Angeles. Bisa sampai dia ke sana, walaupun dia di dalam rumah. Jangan kasihani istri dan anak. Begitu, barakallahu fikum. Apalagi seperti ini, perdukunan, na'udzubillah. Anak kita tergoda misalkan. Ya. Anak kita tergoda, putra atau putri kita. Ya. Nggak pernah keluar malam mingguan, memang betul, alhamdulillah. Tapi putri kita di rumah, tiba-tiba merespon adanya seperti ini. Ya. Perdukunan, judi, kirim ke nomor ini, Rp2.000 per SMS. Menangkan undian 100 juta, kirim oleh putri kita, Rp2.000. Judi sudah. Masuk ke rumah kita, nggak perlu. Putri kita mau main judi, pergi ke tempat perjudian, lokalisasi perjudian, nggak perlu. Di rumah, perjudian sudah. Antum bisa menjamin bahwa putra atau putri antum tidak tergoda? Boleh atau memberi nasihat? Jangan lo ya, jangan. Tapi itu terus datang menawarkan diri. Siapa yang menjamin bahwa dia akan selamat? Belum lagi, na'udzubillah, seperti perdukunan ini yang ditanyakan. Maka dari itu hati-hati. Kembalilah kita ke zaman tahun 91 aja. Jangan tahun 70 terlaluan. Tahun 91 cukup. Kembali ke zaman itu. Putar lagi. Nah, barakallahu fikum. Bagaimana menyikapi adanya perbedaan pendapat yang terjadi dalam permasalahan agama yang terjadi di kalangan ulama? Nah, belajar dengan talabul ilmi. Kita harus belajar. Nah, bagaimana memilih pendapat yang lebih rajih. Nah, itu yang pertama. Kalau nggak bisa, ini sudah kondisi wazalika ab'aful iman sudah. Iman yang paling lemah. Kalau sudah nggak mampu Ustaz belajar, ya antum ikuti siapa yang lebih antum percayai dari kalangan ulama. Misal Syekh Mu'taimin menyatakan demikian, Syekh bin Baz menyatakan begini. Antum lihat, wah Syekh bin Baz gurunya Syekh Mu'taimin, ya sudah nggak pakai dalil dia. Nah, ya. Karena dia lebih percaya Syekh bin Baz dalam sisi kesenioritasannya atau keilmuannya dan posisinya. Ya sudah, saya ikut pendapat Syekh bin Baz. Ya sudah, silahkan. Tapi masa antum terus begitu? Nah, harus meningkat. Syekh Mukbil pernah ditanya, ya Syekh, kami sering mendapati perbedaan dalam penilaian hadis antara antum dan Syekh Nasiruddin Al-Albani. Antum misalnya mendhaifkan, sementara Syekh Al-Albani menghasankan atau sebaliknya. Bagaimana kami menyikapinya ya Syekh? Maka Syekh menjawab, antum wajib untuk belajar dan membahas. Dari dua pendapat itu, pelajari. Berarti butuh ilmu alat, ya kan? Untuk bisa mengetahui mana yang lebih kuat. Ilmu alat, ilmu mustalahul hadis, ilmu rijalul hadis, ilmu ilalul hadis. Ya. Ilal itu penyakit-penyakit periwayatan hadis. Nah, belajar. Nah, barakallahu fikum. Waduh, tak mungkin. Kalau tak mungkin belajar butuh literatur kan? Butuh kitab untuk bisa meneliti. Nah, setidaknya. Nah, kalau tidak mampu, kata Syekh, maka ana sarankan antum mengambil pendapat dan penilaian Syekh Al-Albani. Li'annahu awsaq wa a'lam minni. Karena beliau itu lebih terpercaya dan lebih berilmu dibandingkan diriku. Nah, itu jawaban Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Nah, Ustaz mau tanya, seandainya dalam pendidikan anak dibagi misalkan umur 5 sampai 17 tahun di ma'had. Dan kedepannya untuk ilmu dunia, contohnya, kedepannya setelah umur 13 tahun lewat, kedepannya untuk belajar ilmu dunia, contohnya kedokteran, dan lain-lain, agar anak kita tidak kuper. Apa kuper itu? Kurang pergaulan. Iya. Nah, dalam ilmu dunia, takutnya kalau di ma'had takutnya kalau belajarnya itu di ma'had, pengetahuan di luarnya menjadi minim, dan kuper itu tadi. Kalau cuma kuper, suruh banyak bergaul. Kurang pergaulan, suruh banyak bergaul. Nah, nggak harus sekolah kedokteran. Masa cuma ngatasin kuper aja harus sekolah kedokteran? Suruh banyak bergaul dengan anak-anak pondok, bergaul dengan para ustadz, bergaul dengan buku-buku ulama. Ini kan pergaulan, iya kan? Nah, bagaimana kalau seperti ini? Umur 5 tahun sampai 17 tahun agama. Ya. Selebihnya nanti belajar ilmu dunia, kedokteran, sipil, arsitektur, dan yang lainnya. Nah, ya yang ini biarkanlah untuk yang umum-umum. Anaknya antum jadikanlah ulama sejak lahir sampai meninggal dunia. Nah, nyala lampunya.
Nggak benar ini. Sudah tadi saya katakan bahwa umat ini sekarang membutuhkan ulama. Siapa yang mau membina umat? Sekarang ini banyak dokter nggak dapat kerjaan kan? Iya kan? Banyak dokter. Antri mau kerja. Sampai ada dokter sekarang ini buka usaha. Orang belajar teknik sipil buka toko sarung, jualan sarung. Jauh-jauh sekolah, teknik sipil ke luar negeri. Pulangnya akhirnya meneruskan tokonya banyak. Jualan sarung. Nah, barakallahu fikum. Nah, insinyur, arsitek, itu jualan tahu campur. Lapangan pekerjaannya habis. Tidak sedikit para dokter yang sudah muak dengan ilmu kedokterannya dan menyesal kenapa saya dulu nggak belajar agama. Nah kok ini anak kita belajar agamanya cuma umur 5 sampai 17 tahun. Setelah itu ilmu kedokteran. Ya rugi. Nah, justru antum yang kuper. Akhirnya minder. Gitu. Nggak tahu bahwa ternyata ulama itu orang-orang pintar dan orang-orang besar. Ya. Yang seperti ini orang tua yang minder karena kuper. Jadi dia harus banyak bergaul. Orang tuanya dulu. Supaya nggak kuper. Akhirnya minder. Minder. Barakallahu fikum. Jadi sekali lagi ini nggak benar. Maka nggak boleh seorang salafi jadi dokter, nggak boleh. Salafi jadi dokter, dokter jadi salafi boleh. Loh gimana sih salafi jadi dokter? Coba bayangkan. Gimana caranya? Siapa yang bisa menjelaskan caranya jadi dokter? Hah? Berarti dia harus sekolah kan? Mulai SD harus pintar, sekolah favorit. Nah, masuk SMP-nya, SMP favorit, ranking. SMA-nya juga favorit, ranking. Baru bisa masuk ke dokteran. Nah, di kedokteran juga. Antum bisa bayangkan apa yang terjadi kepada putra atau putri antum. Sejak SD seperti itu. Dengan pergaulan sekolah yang seperti itu. Antum bisa menjamin keselamatan hidayah anak antum. Barakallahu fikum. Banyak kisah telah terjadi. Seorang ayah menangis di hadapan saya. Menceritakan tentang anaknya, putrinya yang sekolah dan pandai sekolahnya. Sekarang telah menjadi Kristen. Gara-gara teman sekolahnya, teman belajar bersama. Oh, akhlak. Bukan anak putri yang peliharaan kesana kemari. Teman belajar. Prianya itu teman belajar. Aktif sama-sama ranking. Pinter. Terus sampai muncul kasih sayang akhirnya menikah di luar keridhaan orang tuanya. Dan orang tuanya itu bukan orang sembarangan. Orang tokoh di sebuah ormas besar di Indonesia. Ahli masjid. Ya, bapaknya itu. Nah, ini dia. Dan ternyata suaminya sekarang termasuk aktivis gereja. Anaknya setiap pekannya pergi ke gereja. Mau ditukar jannah Allah dengan ilmu kedokteran. Yang dokternya juga bisa sakit. Kemarin dulu ada teman dokter kita. Nah, mama saya ke sana. Wah, lama nggak ketemu. Iya, saya baru habis operasi. Dokter operasi. Habisnya dokter nggak sakit. Operasi dibedah sininya. Kena sinusitis. Nggak bisa ngatasi dia. Barakallahu fikum. Dokter sesek terus. Saya pernah penyakit sesek. Oh, dokter benar-benar oksigen. Nah, ternyata nggak bisa. Mau ditukar dengan kenikmatan jannah. Orang yang paling lemah nggak bisa beli obat ketika di dunia. Di jannah menjadi sehat, nggak pernah sakit. Fit terus. Nah, mau ditukar dengan itu. Orang tua juga, seorang anak orang tua menangis di hadapan saya. Di kota yang lainnya. Dia anggota DPR. Nangis, mengeluhkan gimana Ustaz menyelamatkan anak saya sekarang. Loh, kenapa? Anak saya dulu pandai. Dia sekolah, akhirnya kuliahnya di farmasi, di UNER. Itu sejak sekolahnya rajin. Ternyata dia dinikahi oleh seorang polisi beragama Hindu. Apakah ilmu farmasinya bisa menyelamatkan dia dari hisab Allah? Bisa menyelamatkan dari azab Allah? Nah, barakallahu fikum. Maka tidak pantas. Maka saya katakan tidak mungkin seorang salafi jadi dokter. Gimana mau sekolah seperti itu? Ikhtilat, campur aduk. Pelajarannya banyak kemungkaran-kemungkaran. Tapi dokter jadi salafi, ahlan wa sahlan. Berapa banyak yang dokter sekarang sudah mengerti manhaj? Iya kan? Di masing-masing kota sudah ada dokter. Nah, maka program kita adalah jauh usah capek-capek mensalafikan para dokter. Daripada anak-anak kita salafi jadi dokter. Didakwai para dokternya, para arsiteknya, para ini semua didakwai. Hasilnya aja dipetik. Nah, iya kan? Daripada repot-repot. Biayanya besar. Nah, iya kan? Mau jadi dokter antum mahal loh sekolahnya. Kalau 10 juta nggak cukup sekarang ini masuk. Diguyuin antum 10 juta. Nah, ya. Bisa Pak diterima 10 juta tapi belajarnya di tempat parkir sana gitu. Repot-repot. Nah, dengan resiko yang sangat besar. Sudah didawain para dokter. Masukkan media-media ahli sunnah, tauhid, dan yang lainnya. Ke rumah sakit, dokter-dokter. Banyak di antara dokter yang baik-baik masih banyak. Yang mau menerima al-haq masih punya fitrah yang baik. Masih banyak. Didakwai mereka. Enak kan? Dan biayanya nggak besar. Mungkin hanya dengan 200 rupiah. Nah, selembar buletin. Barakallahu fikum. Apa hukum yayasan?
Syekh Al-Albani memfatwakan boleh. Syekh Abdul Aziz bin Baz boleh. Syekh Rabi juga boleh. Loh, itu ada sekarang. Nah, ini ada syubhat ini. Saya mengikutin syubhat ini. Syekh Rabi menyatakan nggak boleh. Itu nggak paham fatwa Syekh dia. Nggak paham. Ya, nggak paham maksud yang dimaukan oleh Syekh. Kalau ingin fatwa Syekh yang lebih rinci, nah itu sudah tertulis sejak beberapa waktu yang lalu. Nah, barakallahu fiik. Dengan syarat tentunya di yayasan itu tidak ada hizbiyah. Tidak ada pimpinan yayasan harus dibayat. Di sini yayasannya dibayat nggak pimpinannya? Hah, Sahabat Rahman? Nah, alhamdulillah. Atau barakallahu fikum ada pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Sistem imarah. Nah, ada khalifahnya, ada gubernurnya. Itu hizbiyah. Atau campur aduk antara seorang Sunni Salafi dengan seorang Syi'i di dalam anggota yayasan. Kemudian nggak apa-apa, kita berta'awun, bekerja sama dalam hal yang kita sepakat. Ya, kita memaafkan dalam hal yang berbeda. Antum Syiah, saya Sunni. Nggak apa-apa. Antum menyatakan Aisyah itu pezina, saya menyatakan Ummul Mukminin. Nggak apa-apa, berbeda. Nah, ini hidayah. Iya kan? Barakallahu fikum. Yang seperti ini batil. Kalau sekedar yayasan yang dimaksud adalah sebagai badan hukum yang ditentukan oleh pemerintah untuk melindungi, memayungi secara hukum beberapa kegiatan yang ada dalam rangka beberapa tujuan, karena itu ketentuan pemerintah negeri ini. Kemudian dalam rangka untuk menepis berbagai tuduhan miring terhadap dakwah kita dan beberapa fungsi yang lainnya, yang seperti ini dibolehkan. Ada anak-anak baru, Masya Allah, yayasan itu tasyabuh dengan kufar. Masya Allah, anak kemarin sudah berani berfatwa. Kata-kata tasyabuh ini luar biasa. Yang berhak mengatakan dan berfatwa seperti ini adalah ulama. Sekarang muncul generasi pelajar, pemula, yang dididik untuk memiliki keberanian berfatwa sekarang ini. Melangkahi ulama. Sekarang mulai muncul dan ini berbahaya. Kesalahan pendidikan, kesalahan tarbiyah. Termasuk munculnya masalah di yayasan. Maka sebagai nasihat, untuk yayasan itu didirikan dalam rangka untuk pengumpulan dana saja. Mana ada yayasan didirikan untuk pengumpulan dana? Yayasan didirikan karena pemerintah memberi ketentuan seperti itu. Kemudian dalam rangka menjalankan dakwah dan pendidikan. Sebatas itu. Nah, apakah di dalam yayasan kita, kalau musyawarah yang wajib diambil adalah perkataan ketua yayasan? Ada demikian. Nah, barakallahu fikum. Tadi sudah saya nukilkan perkataan para ulama kita, Syekh bin Baz, Syekh Al-Albani, Syekh Rabi, yang semuanya mengatakan itu boleh. Barakallahu fikum, selama itu dalam rangka al-birri wa taqwa. Bagaimana cara mengobati sifat kaku dan keras yang sudah menjadi watak? Yang pertama, berdoa kepada Allah, meminta akhlak yang baik. Bukankah diajarkan oleh Nabi doa meminta akhlak yang baik? Nah, minta kepada Allah. Yang kedua, talabul ilmi, belajar ilmu sehingga dia tahu mana yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul. Yang ketiga, berteman dengan orang-orang yang baik, teman-teman yang menasihati dia. Cari teman-teman yang baik yang bisa antum bercermin kepadanya, menasihati antum ketika antum salah. Barakallahu fikum. Yang keempat, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena berzikir itu akan menenangkan kolbu. Watak keras itu karena munculnya dari kolbu yang tidak tenang. Ya, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hukumnya seorang wanita muslimah yang dia memakai hijab atau cadar ketika menghadiri majelis ta'lim dan saat bepergian jauh saja? Sedangkan di lingkungan rumah, dia melepas hijab karena malu kepada mertua atau malu kepada tetangga. Jangan. Barakallahu fikum. Tetap walaupun di lingkungan kampung, selama di situ ada pria yang bukan mahramnya, dia memakai hijab. Nah, kenapa harus malu kepada mereka? Yang terpenting, antum atau wanita ini menunjukkan akhlak yang baik, yang terbimbing. Dan ini pun berlaku untuk kita semuanya. Kita dengan cara berpakaian seperti ini, cara berpenampilan dengan penampilan sunnah, pakaian yang cenderung mengikuti cara berpakaian Rasul dan para sahabatnya. Ini semua mulia. Hanya saja harus dihiasi dengan akhlak-akhlak yang baik. Baik kita maupun istri kita. Istri kita yang bercadar, ya pemandangan itu memang sangat asing. Apalagi di zaman ini dengan berkembangnya dunia informasi, terbentuk image di masyarakat bahwa setiap wanita bercadar itu adalah wanitanya para teroris. Ya?
Maka yang demikian begitu juga antum. Cara berpakaian seperti ini, pakai lehya atau jenggot, celana di atas mata kaki atau pakaian sauk di atas mata kaki. Ini ciri-ciri teroris ada pada antum. Ya sabar menghadapi kondisi masyarakat yang seperti ini. Jangan menyalahkan masyarakat. Karena masyarakat itu adalah korban media. Itu masyarakat. Kita di samping sabar yang pertama, yang kedua menghidupkan sunnah Rasulullah dalam bermuamalah dengan tetangga, hak tetangga. Antum penuhi, ya. Assalamualaikum. Kalau sakit dikunjungi. Bukankah hak mereka? Kalau jenazah mereka meninggal dunia, ada yang meninggal dunia, antum membantu mengurus jenazahnya. Kan sulit, kadang-kadang ada bid'ahnya. Ya, antum jangan hadir pada acara yang ada bid'ahnya. Yang tidak ada. Seperti misalnya, antum membantu menggali kubur. Gali kubur kan bersama biasanya tukang-tukang, ya. Antum bantu. Antum bisa bersedekah membelikan kain kafan. Antum belikan kain kafan. Wah, Ustaz, sudah ada kifayah. Tahu kifayah? Kumpulan arisan jenazah itulah. Nah, ya. Tahu arisan jenazah. Ya kita kan semua ikut arisan ini, nah tinggal tunggu giliran. Nah, maksudnya itulah apa? Ada iurannya, nanti diuruskan jenazahnya. Nah, kita nyumbang, nggak apa-apa. Sebelah sana, siapkan kafan. Antum siap kafan di rumah, 3 stel. Nah, nggak ada masalah kan? Iya. Beli kafan, taruh di rumah. Nah, kalau ibu tanya, buat apa ini kafan? Lu kan mau mati, Bu, kita, Bu. Nah, enggak masa iya buat hadiah. Mungkin ada orang meninggal. Saya mau sedekah kafan. Assalamualaikum, Pak, ada kafannya. Tapi jangan dihadiahkan sebelum ada yang meninggal. Barakallahu fikum. Hadiah. Atau papan, tahu papan untuk liang lahat itu. Berapa sih harganya itu? Nah, murah kan? Papan itu loh untuk menutup liang lahat. Antum sumbangkan. Nih dari saya. Oh sudah ada Pak. Oh ya sudah. Disimpan nanti mungkin untuk pengurus masjid nanti yang menyimpan. Antum bantu galikan. Digali itu. Masya Allah. Ketika antum nggak hadir acara-acara yang tidak ada tuntunannya, ya, 7 hari, 1 hari, 3 hari, tak berapa hari lagi. Nah, antum nggak ada masalah masyarakat. Oh ini orang nggak suka bermasyarakat. Masyarakat yang akan menepis kalau ada provokator. Masyarakat yang akan menepis. Oh enggak, dia yang paling peduli di antara kita. Ya, ada orang mati dia yang menyumbang papannya. Ada orang meninggal dia yang menggali kuburannya. Si fulan sebelum meninggal ketika sakit dia mengantar ke dokter. Begitu ahli sunnah. Istri kita juga demikian. Peduli, ada istri tetangga yang sakit, neneknya, ibunya, didatangi, bawa hadiah, kue jatin, ataukah buah, hadiahkan ke tetangga. Bawa sebotol madu, ini madu, berikan kepada tetangga. Barakallahu fikum. Ini semua sunnah kan? Ini semua bagian dari sunnah, masing-masingnya ada dalilnya. Memberikan salam. Istri kita juga ketemu istri tetangga, Assalamualaikum. Ketemu musalaman ya, dengan istri tetangga. Kalau aman ya, bincang sebentar. Sehat Bu, gimana si anak? Kalau anaknya namanya Rian, gimana si Rian? Ya. Oh sehat, oh iya, mari Bu ya. Assalamualaikum. Sehat lagi. Jadi orang-orang bilang, ternyata orang bercadar tuh bisa ya diajak bicara. Rasanya, ini nggak bisa diajak bicara ini. Pegang terus. Nah, enggak, ternyata enak orang bercadar tuh luas, super dalam batas-batas. Jangan berlebihan. Nah, memberi salam terhadap sama wanita muslimah. Berkunjung ke rumah sebelah. Kalau kita berkunjung ke rumah tetangga, ya, kalau terpaksa harus antum antar. Kalau seandainya dia bisa pergi ke rumah tetangga sebelah, depan atau belakang, ya, silakan di dalam di waktu dan suasana yang memungkinkan. Ketika suami tetangga tidak ada, ya, datang ke sana membawa masakan. Ya. Bukankah Rasulullah menyatakan kepada kaum wanita kalau memasak dilebihkan kuahnya supaya diantarkan untuk tetangganya. Lakukan itu semua. Itu sunnah. Semuanya itu sunnah. Antarkan. Ketika bicara sama tetangga dan aman suasana, ya cadar harus dibuka dong. Jangan tutup-tutupan gitu. Pegang gitu. Jangan. Sama-sama wanita muslimah kan boleh dibuka. Ketika suasana apa? Aman. Jadi tidak muncul bom-bom. Mau salaman dibuka kaos tangannya. Jangan nanti dikira kayak LDI. Dianggap orang najis. Nggak mau salaman kecuali tetap pakai kaos tangan. Buka salaman. Sehat Bu. Nenek sehat. Demikian istri kita diajarkan di masyarakat berkunjung, peduli. Oh, selokan tetangga. Mati. Nggak usah rame-rame. Nggak usah ribut. Ketok pintu. Assalamualaikum Pak. Boleh saya minta izin betulin ini. Kalau nggak perlu minta izin, betulin langsung. Demikian ahli sunnah. Rasulullah menyatakan khairukum anfa'ukum linnas. Manusia yang termulia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya untuk manusia. Naik mobil, pelan-pelan. Atau naik mobil. Parkir di rumah sebelah. Ada rumah tetangga ada potnya. Kena mobil antum, pecah.
Aduh pecah, aduh enggak ya, ayo cepet-cepet berangkat. Jangan. Itu bukan akhlak seorang muslim, apalagi seorang ahli sunnah. Turun langsung dari mobil, berhenti, ketok pintu. Assalamualaikum. Iya Pak, aduh, maaf tadi saya atret mobil, kena potnya Bapak ini. Pecah, mau saya ganti nih. Maaf sekali, saya maaf. Minta maaf ya. Atau antum langsung aja pergi ke pasar lihat potnya seperti ini. Karena kalau antum pakai minta izin, mungkin dia, oh nggak usah mas, nggak usah. Nggak enak kan? Ya, langsung ke pasar, lihat, oh potnya seperti ini. Beli, gantikan. Sama ini Pak, ada tuh. Tadi saya nabrak. Itu alimah. Demikian dakwah. Demikian Rasulullah membimbingkan. Keluar masuk jalan seperti ini misalkan pondok kita ini. Gang di kanan kiri, saudara kita. Assalamualaikum. Naik motor pelan-pelan. Ya, naik mobil pelan. Buka kacanya seret. Assalamualaikum. Demikian Rasulullah menyatakan, La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idha fa'altumuhu tahabbatum. Qala as-salama bainakum. Sungguh kalian tidak akan bisa masuk jannah sampai kalian beriman. Dan sungguh kalian tidak beriman dengan sempurna sampai kalian saling mencinta. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah amalan yang kalau kalian amalkan, kalian terapkan, pasti kalian saling mencinta. Yaitu tebarkan salam. Tebarkan. Baik orang yang kita kenal ataupun yang tidak kita kenal. Naik mobil, buka kacanya. Naik motor pelan, ucapkan salam. Assalamualaikum. Demikian semestinya. Ahli sunnah orang yang paling mengerti tentang hak-hak kaum muslimin. Sekarang ini antum tahu, di antara syubhat yang selalu ditebarkan oleh Ahlul Batil, termasuk oleh terkhusus Said Adil Siraj ini, Syi'i, ya, itu adalah bahwa Salafi, Wahabi itu orang-orang yang eksklusif. Jadi syubhat eksklusifme itu selalu ditebarkan di tengah masyarakat. Terus eksklusifme ini. Alhamdulillah, ahli sunnah tidak mengenal eksklusifme. Boleh kita memakai ini berbeda dengan masyarakat, tetapi kita sama-sama muslim. Kunjungin, ucapkan salam, sakit dikunjungi, berikan hadiah, sopan santun. Kepentingan dan kebutuhan mereka kita bantu dalam koridor kemampuan kita. Istri kita kenal dengan masyarakat dalam batas-batas. Nah, anak-anak kita juga demikian. Undang anak tetangga, diundang makan dengan anak kita. Berikan hadiah untuk anak tetangga. Antum coba, kalau anak antum diberi hadiah oleh tetangga, senang nggak? Senang? Ya. Walaupun tidak bernilai dalam pandangan antum, hadiah tersebut murah, tapi tetangga memberinya. Tetangga sebelah, kalau siang ngantarkan makanan, ngantar roja, sore ngantar bakso, senang nggak antum? Walaupun antum bisa beli bakso yang enak, tapi apa mau tetangga sebelah yang baik? Demikian juga mereka. Tolong, masing-masing antum ini berperan dalam dakwah. Jangan dianggap remeh. Masing-masing antum satu persatu itu punya andil dalam dakwah. Walaupun hanya sebatas berbuat baik kepada sesama muslim. Hatta seorang Kristen, seorang Nasrani, kita harus berbuat baik kepadanya. Tetangga kita, ataupun depan, belakang, agak jauh, kita berbuat baik. Berikan hadiah kepadanya, sebagaimana juga dilakukan itu oleh sahabat Nabi. Ya, dan seterusnya. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Masih tersisa banyak pertanyaan, namun batas kemampuan yang ana miliki hanya batas yang antum dapatkan sekarang. Kemudian harapan semoga apa yang kita kaji pada hari ini bisa membawa perubahan yang positif ke depan terkait dengan dakwah dan tarbiyah di Madiun, kabupaten ataupun presidenan Madiun. Ta'awun di antara antum terus tumbuh dan meningkat. Kasih sayang dan ukhuwah di antara antum terus tumbuh dan meningkat. Demikian harapannya. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari ini. Amin ya rabbal alamin. Sampai kita berjumpa insyaallah di kesempatan lain باذنillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.